Episode 1521. Baju ini bukan baju. Roh kekosongan. Semangat kosong. Wang Lin mundur dengan wajah pucat. Meski semuanya terlihat biasa saja, namun sangat menakutkan. Wang Lin merasakan teror dari seorang kultivator Spirit Void untuk pertama kalinya. Jumlah kultivator Spirit Void jauh lebih sedikit daripada kultivator Nirvana Void, dan status mereka jauh lebih tinggi. Saat mundur, Wang Lin batuk beberapa suap darah lagi. Dia bertabrakan dengan seorang lelaki tua dari alam luar. Sebelum lelaki tua itu sempat berteriak, kekuatan yang kuat menyerbu ke dalam tubuhnya dan tubuhnya roboh. Namun, sebelum daging dan darahnya tersebar, itu terkondensasi menjadi gumpalan vitalitas yang diserap oleh Wang Lin. Bahkan jiwa asalnya tidak dapat melarikan diri dan diserap oleh Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin tidak berhenti mundur, dia segera menyerang para kultivator alam luar. Gemuruh menggelegar bergema saat Wang Lin mundur dalam garis lurus melalui para kultivator alam luar ini. Siapapun yang disentuhnya akan segera mati. Ada kilatan niat membunuh di mata Yang Mulia Nanzao dan dia hendak mengejarnya. Namun, dia mendengar dengusan dingin dan kemudian Guru Hong San tiba. Nanzao yang terhormat merasakan penglihatannya kabur dan digantikan dengan warna merah. Ekspresinya berubah drastis dan langsung mundur, tidak lagi memperhatikan Wang Lin. Orang tua ini tidak membunuh selama puluhan ribu tahun, jadi kalian semua mungkin lupa dari mana orang tua ini mendapatkan nama Daoisnya. Tuan Hong San melambaikan tangannya dan lampu merah tak berujung muncul. Lampu merah ini tidak datang dari kejauhan melainkan dari tubuh para kultivator alam luar. Seolah-olah darah mereka menyinari tubuh mereka. Cahaya darah menembus tubuh beberapa kultivator, membuatnya tampak seolah-olah mereka mengenakan kemeja merah cerah. Kemeja merah darah bahkan muncul di tubuh yang terhormat Nanzao. Kemeja ini bukan kemeja. Tapi itu tetap mengejutkan. Gemuruh menggelegar bergema. Saat kaos merah muncul, jeritan menyedihkan bergema. Darah di dalam ribuan kultivator ini dipaksa keluar dari tubuh mereka karena kekuatan aneh. Darah keluar dari setiap pori-pori tubuh mereka. Jeritan menyedihkan mereka dipenuhi dengan rasa sakit yang tak ada habisnya. Sekarang ribuan kultivator ini benar-benar mengenakan baju merah. Saat kaos merah terbentuk, mereka langsung menyusut. Saat jeritan menyedihkan mereka bergema, ribuan kultivator ini dengan cepat berubah menjadi mumi dan mati. Jiwa asal mereka terkurung di dalam tubuh mereka dan tidak dapat melarikan diri. Ketika tubuh mereka mati, energi kematian mengalir ke jiwa asal mereka, menjadikan mereka seperti mayat hidup. Jika ini yang terjadi, ia tidak akan memamerkan metode Guru Hong San. Dia melambaikan tangannya dan mata dari mayat-mayat kering yang mengenakan kaos merah memancarkan cahaya darah yang mengerikan. Seolah-olah mereka sedang dikendalikan, mereka menyerang para kultivator alam luar dan memulai pembantaian. Kembalikan darahku. Aku ingin darah, aku ingin darah. Beri aku darahmu, badanku sakit sekali, badanku kering sekali. Aku ingin darah. Raungan aneh datang dari para kultivator ini. Mereka menginginkan darah. Setelah kehilangan darah, rasa sakit yang mereka rasakan bukanlah sesuatu yang bisa dipahami orang lain. Nanzao yang terhormat juga memiliki baju darah di sekujur tubuhnya. Dia mengeluarkan seteguk kekuatan spiritual dan wajahnya menjadi pucat. Ekspresinya berubah drastis, lalu tubuhnya gemetar dan roboh. Saat tubuhnya runtuh, jiwa asal dan matanya dipenuhi ketakutan dan kepanikan yang tak ada habisnya. Dia samar-samar teringat akan legenda yang menyebar di alam luar puluhan ribu tahun yang lalu. Rumor mengerikan tentang Perang Dunia Tertutup yang kedua. Rumornya hanya membicarakan satu orang. Anak baju darah. Kamu adalah anak baju darah. Ada kilatan rasa dingin di mata Guru Hong San saat dia menyerang yang terhormat Nanzao. Dia akan membunuh. Pada saat ini, di antara para kultivator alam luar gelombang kedua, ekspresi dari dua kultivator langkah ketiga sangat berubah. Mereka mengatupkan gigi dan menyerang Guru Hong San. Master Enlighten East juga mengenali orang itu dari rumor yang menakutkan, dan ekspresinya berubah drastis. Dia berhenti memperhatikan Zhou Lin, Lingdong, dan kapak pemisah surga dan menyerang Guru Hong San. Tiga kultivator langkah ketiga. Ada sedikit keganasan di wajah Yang Mulia Nanzao saat dia mundur, dan dia melambaikan tangannya. Dia mengeluarkan tubuh lain dan memasukinya. Dia kemudian melambaikan tangannya dan tiga bola racun seukuran kepalan tangan muncul. Mereka menyerang ke arah Guru Hong San. Empat kultivator langkah ketiga. Leluhur klan burung pipit api mengatupkan giginya dan mengalihkan perhatiannya dari Wang Lin. Dia juga menyerang Guru Hong San. 5 kultivator langkah ketiga untuk melawan Master Hong San.
Master South Cloud tidak memperhatikan Master Hong San atau para kultivator alam luar yang tak terhitung jumlahnya. Dia sedang menyerang formasi penyegel alam. Tugasnya sangat sulit, dia perlu memperbaiki celah dalam formasi penyegel alam. Alam dalam belum siap, perlu waktu lebih lama. Formasi penyegel alam tidak bisa dibuka. Master South Cloud merasa cemas saat dia mendekati formasi. Dia segera melihat Ling Dong dan Zhou Jin. Wang Lin, pinjamkan keduanya pada orang tua ini. Suara serak Master South Cloud bergema di seluruh bintang. Wang Lin segera mengirimkan pesan saat dia mundur dan menyembuhkan. Ling Dong dan Zhou Jin segera terbang menuju Master South Cloud dan menggenggam tangan mereka. Kalian berdua, lindungi orang tua ini. Master South Cloud tidak banyak bicara, dan setelah memberikan perintah, dia melangkah menuju formasi penyegel alam. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan sejumlah besar batasan terbang menuju formasi penyegel alam. Grandmaster Yun Luo berada di alam luar yang dikelilingi oleh lebih dari 100.000 kultivator. Pupil matanya mengecil. Dia tidak menyangka bahwa karena kecelakaan dengan formasi penyegel alam, mereka akan menderita banyak korban saat mereka masuk. Kapak pemisah surga adalah masalah terbesar. Sekarang tidak ada yang menghentikannya, ia memotong para kultivator. Itu terlihat jelas dari kejauhan, dan setiap kali ditebang, 5.000 kultivator akan mati mengenaskan. Grandmaster Yun Luo mengangkat tangannya. Dia menunjuk ke kapak dan dengan lembut berkata, dalam waktu sesingkat itu, alam luarku telah mengorbankan hampir 20.000 kultivator. Istana Hukuman Surga, Klan Pedang, serangan penghancur jiwa, hentikan kapak itu. Saat suaranya bergema, para kultivator pakaian hitam di sekitar Istana Hukuman Surga semuanya mendongak. Mereka menyerang kapak pemisah surga tanpa ragu-ragu. Ketika kapak jatuh sekali lagi, hampir 1.000 kultivator ini muncul secara diam-diam. Mereka semua melakukan gerakan yang sama dan pedang hantu hitam tampak muncul dan mereka bergerak maju. 1.000 sinar energi pedang berkumpul dan ditembakkan ke arah kapak. Gemuruh menggelegar bergema dan kapak itu berhenti sejenak. Energi pedang runtuh dan ribuan kultivator batuk darah. Namun, mereka tidak berhenti di situ. Mereka melambaikan tangan kirinya. Darah mereka menyatu dengan pedang mereka dan mereka menembakkan sinar energi pedang yang berlumuran darah. Mata Grandmaster Yun Luo berbinar saat dia melihat Wang Lin di kejauhan. Tangannya yang seperti batu giok membentuk segel dan menunjuk ke arah Wang Lin. 3 tetua dari klan pemusnahan penyegel, tolong jaga anak ini. Tidak peduli berapapun biayanya, segel atau bunuh dia. Setelah Grandmaster Yun Luo berbicara, 3 cahaya hantu muncul di belakangnya dan berubah menjadi 3 sosok berjubah ungu. Orang-orang berbaju ungu ini seperti penguasa. Penampilan mereka terselubung oleh jubah mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka menyerang Wang Lin. Pada saat inilah, para kultivator Laut Awan tiba. Puluhan ribu kultivator memulai pertempuran brutal melawan kultivator yang menyerang. Perang menjadi sangat sengit saat dimulai. Raungan gila bergema, pembantaian gila terjadi, dan aura darah menyebar seperti orang gila. Lautan awan baru saja membunuh seorang kultivator alam luar, tetapi sebelum dia bisa melihat ke atas, sebuah pedang menembus tubuhnya. Seorang kultivator alam luar kemudian datang dari belakang dan mengambil pedang untuk menuju target berikutnya. Kemuliaan bagi lautan awan. Kultivator lautan awan yang sekarat berjuang untuk menoleh untuk melihat kampung halamannya sekali lagi. Namun, pandangannya kabur dan dia tersenyum sedih sebelum memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Jika dia akan mati dengan keras. Gemuruh menggelegar bergema ketika kultivator Cloud Sea meledak menjadi aura destruktif yang menyebar ke segala arah. Lebih jauh lagi, seorang pria parubaya dari Cloud Sea dipenuhi luka. Banyak darah mengalir keluar dari tubuhnya. Ada juga 4 pedang terbang yang menusuknya, menyebabkan berbagai macam keruntuhan. Namun, dia menyerang ke depan sambil tertawa seolah dia tidak mengetahui rasa sakit. Dia mengunci kultivator alam luar, dan ketika dia mendekat, tubuhnya meledak, membentuk gelombang kejut yang kuat sehingga dia bisa mati bersama dengan kultivator alam luar. Lebih jauh lagi, seorang kultivator alam luar di Heaven's Blade ketiga bergerak seperti kilat. Seringkali, sejumlah besar kultivator Cloud Sea akan mati setiap kali dia lewat. Selama pertempuran kacau ini, sepertinya tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia muncul di hadapan seorang kultivator Cloud Sea dan tangannya menusuk ke dada kultivator ini. Dia mengeluarkan hati kultivator dan mengungkapkan senyuman kejam. Dia menghancurkan hati di tangannya, dan saat dia hendak pergi, dia mengerutkan kening. Kultivator Cloud Sea yang hatinya hancur dan jiwa asalnya hancur telah menggunakan kekuatan terakhir di tubuhnya untuk meraih kultivator ini.
Kekuatan semut. Kultivator alam luar mencibir dan melambaikan tangannya. Tubuh kultivator Cloud Sea roboh dan dibuang. Kepalanya terbang keluar dan terlempar ke kejauhan. Namun, matanya tetap menyimpan kebencian sejak dia masih hidup, menatap pada kultivator alam luar. Dia menyaksikan kultivator alam luar yang dikerumuni oleh sejumlah besar kultivator Cloud Sea karena keterlambatannya. Mereka bahkan tidak mencoba melawan, mereka semua memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Jika penghancuran diri 10 kultivator tidak dapat membunuh Anda, maka 100 orang akan melakukannya. Jika 100 tidak bisa membunuhmu, 300 akan. Saat gemuruh penghancuran diri bergema, kekuatan destruktif menghancurkan kultivator alam luar. Bahkan saat kematiannya, yang bisa dia dengar hanyalah 5 kata yang menggetarkan jiwa ini. Kemuliaan bagi lautan awan. Kepala yang terpenggal menutup matanya saat dia terbang dan hancur oleh fluktuasi mantra kultivator alam luar. Episode 1522 3 Segel. Bertahun-tahun kemudian, seorang kultivator yang merupakan bagian dari pertempuran pertama di Cloud Seal berubah dari seorang kultivator Nirvana Scryer menjadi seorang kultivator Heaven's Blade yang pertama. Dia sekarang adalah ketua sekte kecil di Laut Awan. Dia memenuhi syarat untuk mengajar Dao, dan dalam salah satu ceramahnya, seorang murid bertanya kepadanya apa itu kemuliaan. Dia menjawab seperti ini. Kemuliaan adalah sebuah kemauan, sebuah keinginan yang kacau. Hanya ada satu pemikiran dalam surat wasiat ini, yaitu jangan membiarkan diri Anda mundur. Untuk tidak membiarkan musuh mengambil satu langkah lagi. Biarpun kamu mati, kamu harus mati dengan keras. Namun, tidak semua kultivator bisa memasuki kegilaan seperti ini. Bagaimanapun juga, kami masih takut mati. Apalagi setelah para kultivator di sekitar kalian semua mati. Apalagi ketika puluhan ribu kultivator mati hingga hanya tersisa beberapa ribu saja. Siapa yang tidak takut mati? Kemuliaan saat ini hanyalah ilusi. Tidak banyak orang yang bisa dipenuhi dengan kemuliaan saat menghadapi kematian. Tapi saat itu, seseorang mengatakan satu kalimat yang mengubah segalanya. Dia memberi tahu kita apa itu kemuliaan yang sebenarnya. Saya masih ingat kalimat itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lakukan. Lupa. Setiap kali aku memikirkannya, aku merasa seperti kembali ke tempat itu, dan darahku mendidih. Mata Wang Lin memerah saat dia mundur. Dia melihat semua ini, kegilaan para kultivator Cloud Sea. Dia melihat wajah-wajah yang mengingat masa lalu dengan penuh kasih sayang dan merasakan aura yang tak terlukiskan. Bunuh, 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 bunuh. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan menyerang pasukan musuh. Dia mengangkat tangan kirinya dan nyala api yang mengerikan melesat ke depan. Semua kultivator alam luar yang menghalangi jalannya mati. Dia melambaikan tangan kanannya dan guntur bergemuruh di seluruh dunia. Guntur tak berujung melahap para kultivator alam luar. Lingkungannya penuh dengan para kultivator alam luar. Wang Lin telah memisahkan diri dari para kultivator Cloud Sea dan menyerang jantung pasukan musuh. Mata Wang Lin memerah karena pembunuhan. Dia tidak tahu berapa banyak yang telah dia bunuh. Dia hanya tahu bahwa semua kultivator di sekitarnya adalah musuh. Cahaya darah menyala, dan pedang darah mengelilingi Wang Lin, merenggut nyawa para kultivator alam luar. Tepat pada saat ini, 3 cahaya hantu keluar dari pasukan alam luar menuju Wang Lin. Ketika mereka mendekati Wang Lin, mereka berubah menjadi 3 kultivator berjubah ungu. Ketiga kultivator berjubah ungu ini melayang di sana. Tangan mereka membentuk segel dan mereka mulai bernyanyi. Sebagai keturunan klan pemusnahan penyegel, aku menawarkan hidupku untuk memanggil mantra klan untuk menyegel semua energi asalnya. Segel. Sebagai keturunan klan pemusnahan penyegel, aku menawarkan hidupku untuk memanggil mantra klan untuk menyegel semua vitalitasnya. Segel. Sebagai keturunan klan pemusnahan penyegel, aku menawarkan hidupku untuk memanggil mantra klan untuk menyegel seluruh tubuhnya. Segel. Saat 3 suara bergema pada saat yang sama, 3 sinar cahaya keluar dari sela-sela alis mereka. Lampu-lampu ini membawa tekanan tanpa akhir dan melesat ke arah Wang Lin. Di tengah pembantaiannya, Wang Lin mendongak. Mata merahnya dipenuhi kegilaan. Dalam pembunuhan singkatnya, dia telah mengonsumsi energi asal dalam jumlah besar. Dia tidak bertarung melawan satu orang, tapi puluhan ribu orang. Tidak ada gerakan yang rumit, yang penting hanyalah berapa banyak penjajah yang bisa dia bunuh. Semua mantra menjadi sangat sederhana di medan perang ini, mereka hanya perlu membunuh, membunuh, membunuh. Segel klan pemusnahan 3 penyegel melolong melintasi angkasa dan langsung bertabrakan dengan Wang Lin. Segel klan pemusnahan penyegel tidak bisa dilawan.
Jika segel mereka bisa dihentikan, klan pembasmi penyegel tidak akan menjadi klan yang kuat. Wang Lin meraung. Ketika ketiga segel itu tiba, dia melayangkan pukulan dengan tangan kanannya. Pukulan itu melolong di udara dan tinju hantu yang besar muncul. Ia terbang menembus segel tanpa melakukan apapun padanya. Saat ketiga segel mendarat di Wang Lin, tinju hantu mendarat di tiga sosok berwarna ungu. Segel pertama mendarat di antara alis Wang Lin. Segel ini masuk ke dalam tubuhnya dan menyegel energi asalnya. Segel kedua juga mendarat di antara alisnya. Wajah Wang Lin dengan cepat menua hingga dia menjadi tua. Segel ketiga mendarat pada saat yang bersamaan. Tubuh Wang Lin bergetar. Kekuatan Dewa Kuno Bintang 7 miliknya dengan cepat meninggalkan tubuhnya dan tersegel di antara alisnya. Tiga segel muncul dengan keras di antara alis Wang Lin. Saat mereka berkedip-kedip dengan keras, cabang yang tak terhitung jumlahnya tersebar di tubuh Wang Lin. Pada saat ini, sepertinya Wang Lin ditutupi jaring cahaya. Energi asal, vitalitas, dan kekuatan fisiknya tersegel sepenuhnya. Namun, harga untuk menyegel Wang Lin adalah nyawa mereka. Saat ketiga tetua berbaju ungu menyegel Wang Lin, mereka terkena pukulan Wang Lin. Angin kencang bertiup dan tudung yang menutupi wajah mereka terlepas. Mereka bertiga tetap tenang dan tidak ada rasa takut di mata mereka. Ketika yang pertama tiba, mereka menutup mata. Mereka telah diadopsi oleh Dewan Kedaulatan ketika mereka masih kecil untuk menyegel kultivator langkah ketiga. Memperdagangkan hidup mereka untuk menyegel kultivator langkah ketiga, itulah satu-satunya nilai mereka. Gemuruh menggelegar bergema ketika tinju hantu Wang Lin menembus mereka. Jubah ungu mereka terkoyak, daging mereka hilang, dan jiwa asal mereka runtuh. Meskipun mereka telah mati, namun segel mereka tidak hilang. Grandmaster Yun Luo mengamati ini dari kejauhan. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Perintah diberikan dan para kultivator alam luar dibebankan pada Wang Lin. Dia telah disegel, sekarang bunuh dia dan kamu bisa masuk ke peringkat sistem bintang kuno. Orang ini sudah tidak berguna, bunuh dia. Dia membunuh rekan-rekan kita yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah seorang kultivator langkah ketiga yang kuat. Hari ini kita akan membunuhnya dan mengguncang alam dalam. Wang Lin telah kehilangan seluruh kekuatannya, sehingga tubuhnya tidak bisa lagi bertahan dan dia mulai terjatuh. Dalam sekejap, 10.000 kultivator mendekatinya dengan niat membunuh yang mengerikan. Mereka melemparkan harta mereka ke Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema dan Wang Lin dilanda harta yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia tidak lagi berkultivasi, dia masih memiliki tubuh yang kuat. Di bawah pengaruh kuat ini, Wang Lin batuk darah. Menyegel klan pemusnahan. Wang Lin meraung saat kultivasinya yang tersegel, vitalitas, dan kekuatan Dewa Kuno menyerbu segel itu dalam upaya untuk keluar. Gemuruh menggelegar berlanjut saat ribuan pedang terbang mendarat di tubuhnya. Suara letupan bergema dan Wang Lin batuk darah sekali lagi, tapi ada kilatan rasa dingin di matanya. Setelah harta karun dalam jumlah besar, 10.000 kultivator mendekat dan mantra mereka membombardirnya. Seorang lelaki tua dari alam luar mendekat. Dia mengangkat tangannya dan mengaum. Matilah. Tangan kanannya melesat ke dahi Wang Lin dan membantingnya. Namun, saat telapak tangannya mendarat, lelaki tua itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan mengangkat tangan kanannya. Tubuh Wang Lin sangat kuat, sehingga tulang di tangan kanan lelaki tua itu hancur. Tepat pada saat ini, lebih banyak lagi kultivator alam luar yang tiba. Mantra muncul dan telapak tangan lebih dari 10 orang mendarat di Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema dan Wang Lin batuk darah sekali lagi. Ratusan, ribuan, puluhan ribu orang ini meluncurkan mantranya. Di bawah pemboman ini, lebih banyak luka muncul di Wang Lin, tetapi rasa dingin di matanya menjadi lebih kuat. Belum cukup, masih belum cukup. Apakah hanya ini kekuatan yang kamu miliki? Suara Wang Lin lemah, tetapi para kultivator di sini tidak biasa, sehingga mereka dapat mendengarnya dengan jelas. Sombong sampai ekstrim. Bunuh dia. Semuanya serang, orang tua ini tidak percaya kita tidak bisa membunuh orang ini. Tubuh macam apa yang dia miliki? Mengerikan. Tidak hanya para kultivator alam luar yang terkejut, begitu pula para kultivator laut awan. Saat mereka mengingat kejadian mengejutkan ini, mereka teringat identitas Wang Lin. Saat ini, semua kultivator Cloud Sea menjadi gila. Mereka ingin bergegas melindungi Wang Lin. Kekuatan fisik Wang Lin tidak hanya mengejutkan para kultivator alam luar, namun menyebabkan niat membunuh mereka menjadi lebih kuat. Masing-masing dari mereka menggunakan kultivasi penuh mereka dan meluncurkan mantra terkuat mereka. Seluruh domain bintang diguncang oleh mereka. Badai ini bergemuruh dan melesat ke arah Wang Lin.
Tepat pada saat ini, ekspresi Grandmaster Yun Luo, yang menyaksikan semua ini terjadi, berubah drastis. Retakan muncul di tangan kanannya yang meramal dan darah menetes ke bawah. Tidak baik. Orang ini tidak bisa dibunuh seperti ini. Dia hendak memberikan perintahnya, tapi dia terlambat satu langkah. Saat badai yang terbentuk oleh mantra kuat dari puluhan ribu kultivator mendekat, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia mengatupkan giginya dan membiarkan badai datang. Gemuruh menggelegar bergema. Di dalam badai ini, tubuh Wang Lin dipenuhi luka. Bahkan matanya redup, dan dia terluka parah. Dia batuk darah, tapi di dalam matanya yang redup terkandung niat bertarung yang gila. Badai menderu dan terus membombardir tubuh Wang Lin. Namun, Wang Lin meminjam kekuatan eksternal ini untuk membuka segel pertama. Saat segel energi asal runtuh, Wang Lin mengangkat kepalanya dan melangkah maju. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan api etiril muncul, dan jeritan menyedihkan bergema. Segel kedua runtuh. Wajah lelaki tua Wang Lin dengan cepat pulih seperti masa muda dan luka di tubuhnya pulih dengan cepat. Segel ketiga runtuh dan kekuatan dewa kunonya keluar dari antara alisnya, memenuhi seluruh tubuhnya. Apakah kalian sudah cukup menyerang? Suara Wang Lin bergema dari dalam badai. Episode 1523 dirutekan. Pembantaian di medan perang seharusnya tidak menimbulkan keheningan. Saat ini, cakupan pertempurannya sangat luas dan kematian tragis semua kultivator ini adalah sesuatu yang belum pernah terlihat selama puluhan ribu tahun. Bahkan pertempuran antara All Heaven dan Aliansi tidak mencapai apa yang dicapai pertempuran ini dalam waktu singkat. Namun, saat ini, ketika Wang Lin berbicara, medan perang di sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Kekuatan tubuh Wang Lin telah membawa kejutan yang tak terbayangkan kepada 10.000 kultivator yang menyerang. Mata mereka dipenuhi teror. Mereka ketakutan. Mereka tidak mengerti kultivator macam apa Wang Lin yang memiliki tubuh kuat seperti itu. Kekuatan tubuhnya sangat menakutkan. Dalam waktu singkat, Wang Lin selamat dari serangan hiruk-pikuk mereka. Khususnya, lelaki tua yang lengannya patah dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya, dan pada saat ini, dia tidak ragu untuk mundur. Hal ini menyebabkan 10.000 kultivator ini mundur seperti orang gila. Kemunduran mereka menyebabkan para kultivator Cloud Sea bersorak. Adegan ini seperti dosis adrenalin yang disuntikkan ke tubuh mereka. Kemuliaan bagi lautan awan. Kemuliaan bagi penguasa alam tertutup. Kemuliaan bagi lautan awan. Kemuliaan bagi penguasa alam tertutup. Sorakan bergema seperti orang gila. Pada saat ini, mereka semua memandang Wang Lin, yang telah keluar dari badai dan melanjutkan pembantaian. Ketika Wang Lin keluar dari badai, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia melambaikan tangan kanannya dan badai pun runtuh. Itu dikirim tersebar ke segala arah. Saat ini, Wang Lin melangkah maju. Api etiril dan guntur melesat ke arah para kultivator di sekitarnya. Jeritan menyedihkan bergema sekali lagi dan perang berlanjut. Dalam pembantaian yang terus-menerus, Wang Lin kelelahan. Luka-lukanya jauh lebih buruk daripada yang terlihat di permukaan. Dia telah terluka parah oleh serangan 10.000 kultivator. Bahkan kecepatan pemulihan Dewa Kuno Bintang 7 sepertinya tidak mampu mengimbangi perang yang intens. Matanya merah karena pembantaian. Dia tahu bahwa pertempuran ini masih jauh dari selesai, tetapi dia tidak bisa mundur. Karena Wang Lin telah keluar, moral para kultivator Cloud Sea telah mengalami peningkatan yang gila-gilaan. Meski menderita banyak korban, saat ini mereka melancarkan serangan balik yang heboh. Formasi yang Guru Hong San berikan kepada mereka terukir dalam pikiran mereka. Pada saat ini, 30.000 kultivator yang tersisa mulai membentuk formasi. Saat mereka akan menyelesaikannya, para kultivator alam luar sepertinya tahu bahwa mereka harus membantai mereka untuk menghentikan pembentukan formasi. Sekali bisa jadi kebetulan, 2 kali juga bisa jadi kebetulan. Namun, 3, 4, 5, dan 6 kali bukanlah suatu kebetulan. Pembentukan lautan awan tidak dapat diatur tidak peduli seberapa berat korbannya. Para kultivator alam luar dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun beberapa orang takut karena Wang Lin, sebagian besar masih dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka menyerbu masuk dari alam luar seolah-olah tidak ada batasan. Semua ini karena satu orang. Guru besar Yun Luo. Grandmaster Yun Luo berada jauh di dalam sejumlah besar kultivator di alam luar. Tangannya yang seperti batu giok membentuk segel dan tanda-tanda ramalan terlihat di matanya. Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan menunjuk ke depan. Pesanan sedang dikirim. Tentara dibagi menjadi 4 bagian dan mereka pindah ke alam dalam. Di bawah kendalinya, tentara sepertinya mendapatkan jiwa.
Grandmaster Yun Luo terus meramal dan melihat semua kemungkinan bahaya. Hal ini membuat para kultivator Cloud Sea masih belum bisa membentuk formasi untuk membunuh musuh. Setiap kali formasi akan ditetapkan, wanita itu akan menunjuk dan sejumlah besar kultivator akan menyerang untuk menghentikan penyelesaian formasi. Tatapan Wang Lin seperti kilat saat dia melihat ke kejauhan ke arah Grandmaster Yun Luo. Niat membunuh muncul di matanya. Master Hong San, yang bertarung melawan 5 kultivator langkah ketiga, juga melihat ke atas bersama Wang Lin. Master Hong San berada di tahap pertengahan Arcane Void dan hanya satu langkah dari tahap akhir. Dia benar-benar memegang keunggulan saat melawan 5 kultivator langkah ketiga, namun dia masih dibatasi untuk jangka waktu tertentu. Dapat dikatakan bahwa Guru Hong San telah memainkan peran penting dalam pertempuran ini. Dia telah menahan semua kultivator langkah ketiga di samping kepala Istana Hukuman Surga, yang sedang terjebak oleh batu giok dari penguasa alam tertutup. Hal ini membuat tidak ada kultivator langkah ketiga yang dapat mengganggu Wang Lin atau menghentikan bentuk Master South Cloud yang memperbaiki formasi penyegel alam. Saat dia melihat ke atas, ada kilatan niat membunuh di matanya. Dia melambaikan tangannya dan awan merah mengelilingi tubuhnya bersama dengan 5 kultivator langkah ketiga lainnya yang sedang berjuang keras melawannya. Dia kemudian menyerang Grandmaster Yun Luo bersama mereka. Jika wanita ini tidak mati, pertempuran ini akan berlanjut. Master Hong San meraung dan menyerang ke depan sementara 5 kultivator langkah ketiga melawannya. Dia menerobos kekosongan dan muncul di sebelah formasi penyegel alam. Dia melanjutkan dan menyerang Yun Luo. Ekspresi para kultivator di sekitar Grandmaster Yun Luo sangat berubah dan mereka menyerang ke depan. Hanya Grandmaster Yun Luo yang tetap tenang, dan bahkan ada sedikit ejekan di matanya. Dia selalu angkuh dan bangga. Di alam dalam dan luar, hanya 3 orang yang layak di matanya. Bahkan Guru Hong San pun tidak layak. Dia sedang menunggu kedatangan Guru Hong San atau Guru Awan Selatan. Saat Guru Hong San tiba, es mulai keluar dan menyelimuti alam dalam. 9 planet beku di sistem bintang kuno bergetar. Anak laki-laki di dalam es tersenyum dan maju selangkah. Yang bergerak bukanlah tubuhnya melainkan bongkahan es raksasa. Es ini bergetar dan menghilang tanpa bekas. Saat menghilang, ia muncul kembali di luar formasi penyegel alam dan melesat menuju celah. Saat Tuan Hong San hendak membunuh Yun Luo, energi dingin keluar dari celah formasi. Es raksasa tidak hanya menerobos formasi, tetapi juga merobek celah lebih besar dan memasuki alam dalam. Ketika memasuki alam dalam, es itu runtuh menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Potongan-potongan ini berubah menjadi badai es yang tak terbayangkan yang melesat ke arah 30.000 kultivator laut awan. Pada saat yang sama, anak laki-laki di dalam es memperlihatkan tatapan tajam dan mendekati Guru Hong San. Anak baju darah, saat itu kamu dan aku sama-sama anak-anak. Kami bertarung berkali-kali, namun tidak memuaskan. Hari ini kita akan bertarung lagi. Kembalilah ke tubuh aslimu, avatar ini saja tidak cukup untuk melawan lelaki tua ini. Kata anak berwajah dingin itu dengan suara acuh tak acuh. Saat suaranya menyebar, dia sudah mendekati Guru Hong San. Ekspresi Guru Hong San sangat serius, tetapi dia tidak berbicara. Dia mundur selangkah dan muncul sebelum badai es menyerbu laut awan. Dia melambaikan lengan bajunya dan badai pun pecah. Namun, saat badai mereda, ekspresi Guru Hong San berubah drastis. Bayangan merah muncul di dalam badai. Sosok merah itu berkedip-kedip dan berjarak kurang dari 100 kaki dari Master Hong San. Ia bertabrakan dengan Master Hong San dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Setelah bertabrakan, bayangan merah dengan cepat mundur, menampakkan seorang wanita berbaju merah. Wanita ini adalah orang yang menggunakan 3 tetes darah esensinya untuk memanggil ketiga hantu. Salah satu selir kekaisaran surgawi. Wajah Tuan Hong San pucat dan dia mundur beberapa langkah. Tanda darah muncul di dadanya. Tanda darah ini tampak seperti kepala hantu, dan dengan cepat menyebar. Kamu sama hinanya seperti sebelumnya, kamu tidak berubah sama sekali. Tuan Hong San menatap anak laki-laki berwajah dingin dan wanita berbaju merah. Karena kemunculan wanita berbaju merah, badai es tidak sepenuhnya hancur. Badai yang tersisa menyelimuti para kultivator Cloud Sea, dan suara retakan bergema. Para kultivator laut awan tertutup es dan berubah menjadi patung es yang runtuh. Dalam sekejap, hampir 10.000 kultivator tewas. Kematian hampir 10.000 kultivator menyebabkan ketakutan melanda para kultivator di laut awan. Menghadapi kematian yang sederhana namun menakutkan, bahkan kejayaan mereka gemetar dan goyah. Karena apa yang dikatakan wanita berbaju merah selanjutnya, kejayaan yang goyah mulai runtuh.
Gadis kecil itu, Yun Luo, sudah menghitung segalanya. Tujuan dari pertempuran ini adalah untuk membunuhmu dan Master South Cloud itu. Bocah dingin itu menebak bahwa Anda akan berusaha menyelamatkan semut laut awan ini dengan menghentikan badai. Yun Luo mengira kamu tidak akan memperhatikanku pada saat yang mendesak ini, jadi aku bersembunyi di dalam untuk memberikan pukulan berat. Kalimat ini membuat para kultivator laut awan yang tersisa merasa putus asa. Semuanya adalah bagian dari rencana musuh. Kemuliaan mereka dihitung sebagai apa? Bahkan Guru Hong San telah tertipu oleh rencana mereka. Apa yang mereka miliki untuk mempertahankan kejayaan mereka? Apa yang harus mereka dukung untuk terus berjuang? Saat kejayaan itu runtuh, ejekan di mata Grandmaster Yun Luo menjadi semakin kuat. Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan meluncurkan pertempuran yang menentukan. Para kultivator yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju para kultivator laut awan yang telah kehilangan kejayaan mereka. Korbannya sangat banyak. Sambil tersenyum, wanita berbaju merah tidak memperhatikan Master Hong San tetapi langsung menuju Master South Cloud yang murung, yang sedang memperbaiki formasi penyegel alam. Dia sangat cepat dan langsung mendekat. Master South Cloud menghela nafas dan menyerah memperbaiki formasi. Dia berbalik dan bersiap untuk bertarung melawan selir kekaisaran surgawi dengan Ling Dong dan Zhou Jin. Tubuh yang tampak dingin tidak memberi kesempatan pada Guru Hong San untuk pulih. Dia seperti sepotong es yang tidak pernah mencair saat dia menyerang Guru Hong San. Dia bergabung dengan 5 kultivator langkah ketiga lainnya untuk melawan Master Hong San. Pembalikan mendadak ini mengguncang sistem bintang. Jika Cloud Sea tidak mendapat bala bantuan, mereka akan kalah dalam pertempuran ini. Pasukan ketiga alam luar mempunyai lebih dari 60.000 kultivator dari 10 klan. Mereka menyerang formasi penyegel alam. Wang Lin menyaksikan semua ini. Dia diam-diam merenung dan mundur sampai dia berada di depan para kultivator Cloud Sea. Matanya dipenuhi dengan niat bertarung yang mengerikan. Saat para kultivator Cloud Sea merasa putus asa, dia mengeluarkan raungan yang menggetarkan langit. Kultivator seperti kami tidak pernah segan-segan bertarung. Itu hanya kematian. Episode 1524 memegang kapak pemisah surga. Meskipun satu kalimat ini adalah raungan yang mengguncang seluruh domain bintang, itu tidak cukup untuk mengembalikan kejayaan yang runtuh, itu tidak cukup untuk memulihkan keinginan putus asa untuk bertahan hidup. Ada kurang dari 10.000 kultivator laut awan yang tersisa. Di bawah pembantaian terus-menerus, mereka mulai bergeming. Satu orang mundur, lalu semua orang mundur seperti air pasang, dan semuanya runtuh. Setiap kultivator Cloud Sea mengungkapkan keputusasaan ketika mereka melihat penjajah alam luar yang jumlahnya beberapa kali lipat. Mereka kehilangan keberanian untuk terus berjuang. Begitu mereka mundur, para kultivator alam luar menjadi lebih ganas. Tawa dan raungan gila mereka menyebar ke dalam hati setiap kultivator Cloud Sea. Namun, mereka masih mundur. Hanya sedikit orang yang tidak takut mati, dan mereka takut. Lautan awan selesai untuk. Daripada mati di sini, lebih baik bertahan sekarang. Perang belum berakhir. Meskipun pertempuran ini kalah, jika saya pergi ke sistem bintang lain, akan ada kesempatan lain. Banyak alasan muncul di benak mereka untuk melarikan diri. Mereka mundur lebih cepat lagi. Guru Hong San tidak mundur. Dia sedang bertarung melawan 6 kultivator langkah ketiga, dan dia tahu dia tidak bisa mundur. Dia tidak berdaya untuk menghentikan kultivator lain mundur karena ketakutan, tetapi dia adalah kultivator langkah ketiga. Jika dia mundur, pertarungan ini akan benar-benar berakhir. Kegagalan pertempuran pertama akan menjadi pukulan fatal bagi alam dalam yang belum menyelesaikan persiapan perangnya. Saat para kultivator Cloud Sea dengan panik mundur, para kultivator alam luar bergegas seperti serigala ke dalam kawanan domba. Jeritan menyedihkan bergema, dan tanpa kemuliaan, ribuan orang lainnya tewas. Ada orang lain yang tidak mundur. Wang Lin. Dia tidak berbicara lagi tetapi mengangkat kepalanya dengan tatapan penuh tekad. Dia menyerang para kultivator alam luar yang mengejar para kultivator laut awan. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan gema yang menggelegar. Wang Lin melambaikan tangannya dan tato guntur raksasa muncul sekali lagi. Saat itu muncul, tangan kanan Wang Lin merobek ruang itu sendiri. Buka, alam guntur kuno. Ruang angkasa bergemuruh dan celah spasial raksasa terbuka. Aura kuno keluar. Kemudian sejumlah naga petir kuno keluar dari celah tersebut dan memasuki tato petir. Guntur tak berujung menghujani. Setiap sambaran petir setebal lebih dari 100 kaki, membombardir musuh seperti orang gila setelah Wang Lin melepaskan esensi gunturnya. Badai api muncul entah dari mana, membentuk pusaran raksasa.
Ada burung vermilion di dalam, dan ia melesat ke arah para kultivator alam luar sambil menjerit. Gemuruh menggelegar mengguncang domain bintang. Satu orang menghentikan pengejaran pasukan alam luar. Satu orang menyebabkan pasukan alam luar berhenti. Adegan ini cukup mengejutkan hati semua kultivator. Domain bintang sepertinya terbelah dua. Di satu sisi ada ribuan kultivator Cloud Sea yang putus asa. Sisi lain adalah pasukan alam luar yang jumlahnya 10.000. Di tengahnya adalah Wang Lin. Ada tato guntur besar yang menderu-deru di antara mereka. Ada badai api 9 warna yang berputar di sekitar Wang Lin. Punggung Wang Lin menghadap ribuan kultivator Kolsi, dan dia menghadapi pasukan yang tak ada habisnya di hadapannya. Dia dengan tenang melihat mereka. Dia tiba-tiba menyebabkan seluruh pasukan alam luar tidak berani mengambil setengah langkah ke depan. Setelah hening sejenak, raungan keluar dari pasukan alam luar dan mereka bergegas maju. Wang Lin tidak berbicara. Dia mengangkat tangan kanannya dan pedang darah muncul. Dia meraih pedang darah itu dan melangkah maju. Raungan tato guntur bergemuruh dan badai api berputar di sekelilingnya. Saat para kultivator alam luar mendekat, lebih dari 1.000 orang mulai terbakar oleh api ethereal dan mundur dengan jeritan yang menyedihkan. Lebih dari 1.000 orang terkena petir, dan tubuh mereka roboh. Namun, ada terlalu banyak kultivator alam luar, dan ada sejumlah besar kultivator kuat di antara mereka. Wang Lin belum mencapai langkah ketiga, tetapi bahkan jika dia mencapainya, dia tidak akan mampu melawan lebih dari 100.000 kultivator. Badai mantra dari para kultivator alam luar menyerbu Wang Lin. Ini adalah pertarungan sampai mati, tapi dia tidak mundur. Dia meraung dan terus berlari ke depan. Dia batuk darah dan mengecat pakaian putihnya menjadi merah. Matanya merah, wajahnya dipenuhi kelelahan, energi asalnya mengering, pikirannya tidak mampu mengimbangi, dan luka di tubuhnya semakin parah. Cedera menutupi seluruh tubuhnya. Namun, tidak mungkin menghitung jumlah kultivator alam luar yang mati di tangannya, dan Wang Lin tidak mencoba menghitungnya. Pada saat ini, dia tidak dapat menemukan alasan baginya untuk pergi. Permintaan penguasa alam tertutup, semua orang yang dia kenal di alam dalam, kampung halamannya, semua ini membuatnya tidak bisa mundur. Mata Wang Lin merah dan dunia menjadi warna darah. Selama pembantaian terus-menerus ini, satu orang dari para kultivator Cloud Sea yang mundur berhenti. Dia adalah seorang pemuda yang hanya berada di tahap Nirvana Skrier. Dia beruntung tidak mati dalam pertempuran tragis itu. Dia berbalik dan menatap punggung Wang Lin di kejauhan. Dia melihat Wang Lin menyerang gelombang kultivator yang tak ada habisnya seperti dua lengan besar yang menghentikan pasukan. Kultivator seperti kita tidak pernah segan-segan berkelahi. Gumam pemuda itu. Kemuliaan yang runtuh menunjukkan tanda-tanda kebangkitan kembali. Kultivator Cloud Sea lainnya berhenti mundur dan diam-diam menatap punggung Wang Lin. Niat bertarung di matanya terbangun dan matanya menjadi merah. Rasa kegilaan muncul dari hatinya. Bahkan lebih banyak lagi para kultivator Cloud Sea yang berhenti mundur dan memandang ke arah Wang Lin, sambil bergumam, para kultivator seperti kita tidak pernah segan-segan bertarung. Pada saat ini, sebuah perasaan yang tidak dapat dijelaskan muncul, dan itu bisa membuat siapapun menjadi gila. Kultivator seperti kami tidak pernah segan-segan berkelahi. Kultivator seperti kami tidak pernah segan-segan bertarung. Para kultivator Cloud Sea berhenti satu persatu sampai para kultivator yang melarikan diri seperti anjing tunawisma semuanya berhenti. Mereka semua memandang Wang Lin, dan pada saat ini, raungan Wang Lin bergema jelas di telinga mereka. Kata-kata ini lemah di telinga mereka dan tidak mampu menimbulkan riak apapun di pikiran mereka. Namun, pada saat ini, Wang Lin menggunakan tindakannya untuk memberi tahu para kultivator Cloud Sea apa arti dari kultivator seperti kita tidak pernah segan-segan berkelahi. Dulu, meskipun kemuliaan bagi lautan awan, mereka telah runtuh, Wang Lin memberi mereka kejayaan lain, kejayaan pertempuran. Untuk memperjuangkan Cloud Sea, untuk memperjuangkan rumah mereka, dan untuk memperjuangkan segala sesuatu yang ingin mereka lindungi. Tepat pada saat ini, kapak pemisah langit raksasa turun sekali lagi dan 5.000 kultivator alam luar lainnya mati. Wang Lin menatap Heaven Splitting Axe dan menyerang saat ribuan kultivator Cloud Sea menyaksikan. Penguasa alam tertutup, bantu aku. Raungan Wang Lin bergema ke dalam formasi penyegel alam, ke dalam batu giok yang telah menjebak penguasa istana-istana hukuman surga. Perasaan ilahi penguasa alam tertutup yang tersisa meletus dengan seluruh kekuatan hidup yang tersisa. Cahaya lembut menyebar ke seluruh formasi penyegel alam. Ia masuk ke dalam kapak pemisah surga yang baru saja ditebang dan perlahan-lahan bangkit. Kapak pemisah surga tiba-tiba bergetar ketika cahaya ini menyatu dengannya.
Ia berjuang keras dan menolak cahaya lembut. Namun, saat cahaya lembut itu terus menyatu dengannya, suara gemuruh bergema dan kapak besar itu berhenti di udara. Semburan aura dewa kuno dengan cepat menyebar darinya. Kapak pemecah surga, tolong pinjamkan kekuatanmu pada pewarisku. Sebuah suara kuno keluar dari formasi dan memasuki telinga setiap kultivator. Ada sedikit kesedihan di mata guru South Cloud. Bagaimana dia bisa melupakan suara ini? Ekspresi wanita berbaju merah yang bertarung melawannya berubah dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Kenangan masa lalu muncul di benaknya. Ekspresi guru Hongsan tenang, tetapi ada sedikit kenangan di matanya. Seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu ketika dia bepergian dengan penguasa alam tertutup. Kepatuhan penguasa alam tertutup terhadap ide-ide lama membuatnya marah, tetapi penguasa alam tertutup hanya diam-diam menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Anak laki-laki berwajah dingin itu juga mendengar ini, dan sedikit ketakutan juga muncul di matanya. Orang yang paling dia takuti bukanlah penguasa, bukan selir kekaisaran celestial, tapi penguasa alam tertutup. Saat suara kuno itu bergema, kapak pemecah surga berhenti meronta dan menyusut hingga tingginya beberapa puluh kaki. Namun, aura dewa kuno yang dipancarkannya meningkat pesat. Wang Lin melompat dan meraih kapak pemisah surga di hadapan semua orang. Ini adalah senjata dewa kuno, senjata klan kerajaan yang paling kuat. Ini adalah kapak yang membelah surga. Saat Wang Lin meraih kapak, bintang dewa kunonya berputar dengan cepat. Aura yang mirip dengan saat dia memperoleh warisan orde kuno muncul dari tubuhnya. Sudah bertahun-tahun sejak kapak itu disegel ke dalam formasi, dan Wang Lin adalah dewa kuno pertama yang memegang kapak pemisah surga sejak saat itu. Episode 1525 tidak ada yang mengingat. Ketika Wang Lin meraih kapak pemisah surga, aura dewa kuno yang kuat mengalir ke tubuhnya melalui tangan kanannya. Itu langsung masuk di antara alisnya ke bintang ke-8 yang hanya berupa pusaran. Aura dewa kuno ini sangat menggemparkan. Saat ia menyerbu Wang Lin, pusaran bintang ke-8-nya mulai membengkak dan menyerap seperti orang gila. Kultivator seperti kita tidak pernah segan-segan bertarung. Suara Wang Lin bagaikan guntur, dan di belakangnya, para kultivator lautan awan menjadi gila. Kultivator seperti kita tidak pernah segan-segan bertarung. Ini bukan hanya suara Wang Lin, tapi tangisan dan raungan ribuan kultivator yang tersisa. Saat ini, mereka melupakan kematian, mereka melupakan segalanya. Satu-satunya yang tersisa hanyalah niat bertarung yang mengerikan. Wang Lin berdiri di atas puluhan ribu orang dan memandang ribuan kultivator di belakangnya. Apakah kalian semua bersedia mati bersamaku? Kalimat ini memicu badai dan bergema di telinga ribuan kultivator, menyebabkan mereka mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Raungan ini memasuki telinga para kultivator alam luar yang tak terhitung jumlahnya dan membuat hati mereka bergetar. Mereka memandang Wang Lin dengan ketakutan di mata mereka. Bertahun-tahun yang lalu, selama Perang Alam Tertutup kedua, nenek moyang mereka juga memandang orang lain dengan mata yang sama, penguasa alam tertutup pada saat itu. Mata Wang Lin bagaikan kilat saat dia menoleh ke arah Grandmaster Yun Luo, yang dilindungi oleh banyak kultivator. Niat membunuh yang mengerikan muncul dari matanya. Dia siap melakukan apa yang dilarang dilakukan oleh Guru Hongsan. Di hadapan tatapan gembira dari ribuan kultivator lautan awan dan tatapan menakutkan dari lebih dari 100.000 penyerbu alam luar, Wang Lin melangkah maju dengan niat membunuh yang mengerikan. Membunuh. Wang Lin meraung. Raungan ini sangat menggemparkan. Itu adalah raungan dewa kuno. Raungan ini mengguncang langit, dan aura yang tak terlukiskan muncul dari tubuh Wang Lin dan memasuki raungan ini. Raungan ini menyebabkan ekspresi sejumlah besar kultivator alam luar berubah, dan mereka benar-benar mundur. Guncangan pada jiwa mereka menyebabkan ketakutan yang tak ada habisnya muncul di dalam diri mereka. Seolah-olah Wang Lin, yang memegang kapak pemisah surga, berada dalam keberadaan yang tak terkalahkan. Niat bertarung mengejutkan yang muncul dari tubuhnya akan menyebabkan siapapun yang menghalanginya roboh. Ribuan kultivator gila itu pindah bersama Wang Lin. Ribuan kultivator Cloud Sea menyerang ke depan dengan gila-gilaan. Mereka akan mati. Para kultivator Cloud Sea bisa mati dalam pertempuran, tetapi mereka tidak bisa melarikan diri. Ini adalah sebuah tekad, sebuah kemauan, sebuah kemuliaan. Kemuliaan mati dalam pertempuran. Kemuliaan ini akan menyebar ke seluruh alam dalam dan memicu hiruk-pikuk perang. Hanya dengan begitu, barulah ada secercah harapan untuk menang ketika jarak antara kedua belah pihak begitu besar. Perang yang akan berlangsung dalam jangka waktu yang tidak diketahui baru saja dimulai. Jika mereka kalah dalam pertempuran ini, tidak akan ada makhluk hidup yang tersisa di alam dalam.
Ini benar-benar pertarungan sampai mati. Di gunung dingin di kejauhan, suar menyala selama beberapa musim. Mereka yang meninggal di perbatasan dikuburkan tetapi tidak diingat. Wang Lin bergegas menuju para kultivator alam luar yang menyerang seperti pedang yang menusuk musuh. Dia tidak mengayunkan kapak pemisah langit di tangan kanannya, dia hanya mengangkat tangannya. Hanya niat membunuh yang membuatnya tidak ada yang berani menghalanginya. Ekspresi Grandmaster Yun Luo berubah drastis. Dia menatap Wang Lin dan mengangkat tangannya yang seperti batu giok. Saat perintah dikirim, para kultivator alam luar yang terkejut semuanya maju ke depan dengan ekspresi ganas. Seolah-olah inilah satu-satunya cara untuk menutupi rasa takut mereka. Mata Wang Lin memerah saat dia terus berlari ke depan. Badai dahsyat mengelilingi tubuhnya. Tidak ada yang bisa menghalanginya, tidak ada yang berani menghalanginya. Membunuh. Para kultivator yang menyerbu ke depan segera berpencar. Ketakutan di hati mereka menekan ekspresi ganas mereka. Master Hong San dan Master South Cloud segera menyerang ke depan untuk menghentikan semua kultivator langkah ketiga agar tidak mengganggu. Namun, anak laki-laki berwajah dingin itu setara dengan Tuan Hong San, yang baru saja dilukai oleh selir kekaisaran surgawi. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa menahan semua orang ketika menghadapi begitu banyak kultivator langkah ketiga. Nenek moyang klan burung pipit api adalah orang pertama yang keluar dari pertempuran melawan Tuan Hong San. Dia dipenuhi dengan niat membunuh dan dikelilingi oleh api hitam saat dia menyerang ke depan. Saat dia menyerang ke depan, tanda burung apinya menyala dan keluar, membentuk burung api hitam raksasa. Burung api itu sangat besar, dan mengelilingi tubuh leluhur klan burung pipit api. Joss Flames dalam jumlah besar muncul di atas burung api, memberikan momentum yang kuat. Dia menerobos lapisan kultivator menuju Wang Lin. Bajingan kecil, jadi bagaimana jika kamu memiliki kapak pemisah surga? Biarkan orang tua ini menunjukkan kepadamu bagaimana aku akan membunuhmu. Dia sangat cepat, dan dalam sekejap dia berada kurang dari 10.000 kaki dari Wang Lin. Burung api hitam melepaskan api yang tampak mengancam yang mendekati Wang Lin. Mata Wang Lin memerah karena pembunuhan. Dia menatap leluhur klan burung pipit api saat dia menyerang ke depan. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan menyentakkan kapak pemisah surga di tangan kanannya. Bintang dewa kunonya berputar dengan cepat dan kekuatan dewa kuno memenuhi tubuhnya. Dia tanpa ampun menebang leluhur klan burung gereja api yang masuk. Siapapun yang menghalangiku akan mati. Wang Lin melompat ke depan dan melambaikan kapak pemisah surga. Kapak hantu raksasa muncul di hadapan Wang Lin. Kapak hantu ini sangat besar, hampir sebesar roh formasi. Ia menebang burung api hitam. Kapak ini sangat mengejutkan, dan menarik terlalu banyak perhatian. Bahkan berbagai kultivator langkah ketiga yang bertarung melawan Master Hong San dan Master South Cloud semuanya memandang dari sudut mata mereka. Tidak perlu membicarakan tentang para kultivator penyerang yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu masuk. Mereka memandang dengan ketakutan dan harapan di mata mereka. Mereka mengharapkan leluhur klan burung pipit api untuk membunuh Wang Lin agar Wang Lin bisa mati sebelum mereka. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan rasa takut yang masih melekat di hati para kultivator alam luar. Ribuan kultivator Cloud Sea di belakang Wang Lin tampak bersemangat. Mereka tidak takut mati, tetapi jika Wang Lin dihadang oleh leluhur klan burung pipit api, bahkan jika keduanya memulai pertempuran sengit, hal itu akan berdampak besar pada momentum dahsyat yang baru saja mereka bangun. Wang Lin tidak bisa dihalangi, bahkan untuk bernafas pun tidak. Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh ketika kapak hantu menghantam burung api hitam. Burung api hitam melepaskan api yang mengerikan untuk melawan kapak pemisah surga. Namun, kapak ini adalah kapak pemisah surga. Gemuruh menggelegar bergema dan api dahsyat itu runtuh. Apinya tidak mampu menahan sama sekali saat kapak hantu itu menembusnya. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh bintang. Semua orang dengan jelas melihat apa yang terjadi selanjutnya, dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Kebanggaan para kultivator lautan awan, mimpi buruk abadi para penyerbu alam luar. Kapak hantu itu tidak berhenti. Ia menukik ke arah burung api hitam. Burung api mengeluarkan tangisan yang sangat menyedihkan yang bergema di hati semua kultivator yang hadir. Tubuh burung api hitam itu dipotong menjadi dua oleh kapak pemisah langit dan roboh. Ini mengungkapkan leluhur klan burung pipit api yang berwajah pucat dan ketakutan yang ada di dalam burung api. Dia menyaksikan kapak itu jatuh dengan momentum yang tidak bisa dia tolak. Seolah-olah dia telah kehilangan seluruh kekuatan untuk melawan, hanya mampu menyaksikan kapak pemisah surga mendarat di antara kedua alisnya. Gemuruh menggelegar bergema dan aura kematian menyerbu leluhur klan burung pipit api.
Darah keluar dari antara alisnya dan garis darah muncul. Garis ini terus menyebar dan akhirnya terpecah. Itu merobek daging, darah, dan tanda klannya, memperlihatkan tengkoraknya. Tengkoraknya mulai pecah dan retakan muncul, memperlihatkan otak merah muda di bawahnya. Phantom Heaven Splitting Axe menebang dan memotong otaknya seperti tahu. Ia tanpa ampun menebas dan membelah kepala leluhur klan burung pipit api menjadi dua. Suara retakan bergema saat hantu Heaven Splitting Axe bergerak. Darah keluar dari leher, dada, dan setiap bagian tubuh leluhur klan burung gereja api. Kapak itu menembus dan membelah seluruh tubuhnya menjadi dua. Jiwa asalnya tidak dapat melarikan diri. Itu hancur saat tubuhnya dipotong menjadi dua dan menghilang di antara bintang-bintang. Semua ini terjadi dalam sekejap. Pembunuhan instan. Langsung membunuh kultivator langkah ketiga. Setelah kapak itu melewatinya, semuanya menjadi sunyi. Para kultivator alam luar menatap keruntuhan burung api dan terpana oleh mayat leluhur klan burung gereja api yang dipotong menjadi dua. Mereka tidak dapat mempercayainya, mereka tidak berani mempercayainya. Saat ini, tidak ada yang bisa menghentikan Wang Lin. Dia menyerbu melalui mayat leluhur klan burung gereja api yang terkoyak. Dia dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Grandmaster Yun Luo yang pucat, yang dipenuhi rasa takut. Semua kultivator alam luar tampaknya bereaksi pada saat ini. Mereka semua menjerit ketakutan, dan semua kultivator sebelum Wang Lin mundur. Bahkan kultivator yang paling dekat dengan Grandmaster Yun Luo menjadi pucat dan tanpa sadar mundur. Mereka memandang Wang Lin seolah-olah dia adalah iblis yang keluar dari neraka dan akan menghancurkan semua kehidupan. Bahkan Grandmaster Yun Luo mulai mundur. Ketakutan di matanya bahkan lebih kuat daripada ketakutan orang lain. Dia memandang Wang Lin dan mengingat kembali gambaran yang telah dia ramalkan. Bagian belakang sosok dalam penglihatannya, keberadaan menakutkan itu, sepertinya sedang berjalan ke arahnya. Puji penguasa alam tertutup. Puji penguasa alam tertutup. Raungan gembira datang dari ribuan kultivator itu. Suara mereka menjadi semakin nyaring dan semakin bergairah hingga menjadi suara yang seolah bergema selamanya. Puji penguasa alam tertutup. Episode 1526 Nanzhao meninggal. Ini adalah kemuliaan sesungguhnya dari penguasa alam tertutup. Itu adalah rasa angkuh, aura yang membuat semua orang di hadapannya tampak seperti semut belaka. Para kultivator penyerang yang tak ada habisnya sebelum Wang Lin mundur ketakutan. Kecepatan Wang Lin sepertinya mencapai batasnya. Setiap langkah yang diambilnya mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bintang-bintang. Kapak pemisah surga yang telah membunuh leluhur klan burung pipit api mengeluarkan suara melolong. Raungan ini dipenuhi dengan niat membunuh dan tekad gila yang meruntuhkan keinginan para kultivator alam luar untuk berperang. Ini baru pertarungan pertama. Itu hanyalah awal dari perang, namun kultivator langkah ketiga dari alam luar telah terbunuh. Dia bahkan tidak dibunuh dengan cara tercela atau oleh seorang kultivator kuat seperti Guru Hong San. Dia dibunuh oleh Wang Lin, yang dipandang sebagai penguasa alam tertutup, dalam pertarungan yang lurus dan adil. Tidak ada metode yang lebih baik untuk menghancurkan kepercayaan para kultivator alam luar. Wang Lin melakukan semua ini dengan kekuatannya sendiri. Dia telah memperoleh pembunuhan pertama dalam pertempuran pertama perang ini yang benar-benar membuatnya terkenal di alam luar. Kematian Daoiswater tidak dihitung sebagai apapun, itu hanya membunuh seorang budak. Namun, kematian leluhur klan burung pipit api berbeda. Itu adalah pertarungan besar yang pantas dilakukan karena membunuh seorang jenderal dari pihak lain. Ini adalah cahaya paling terang bagi para kultivator Cloud Sea yang telah menderita banyak korban. 100.000 kultivator alam luar mulai mundur perlahan. Selain rasa takut, ada juga rasa kagum di mata mereka. Bahkan anak laki-laki berwajah dingin dan selir kekaisaran surgawi pun menoleh. Tawa Guru Hong San yang menggetarkan tiba-tiba bergema. Penguasa alam tertutup telah membunuh kultivator langkah ketiga dari alam luar, kita belum kalah dalam pertempuran ini. Saat tawanya bergema, dia melambaikan lengan bajunya. Lampu merah menyala dari dalam tubuhnya dan dia menyerang tubuh yang tampak dingin itu. Dia menjebak sisa kultivator langkah ketiga bersamanya. Master South Cloud juga tertawa ketika dia memblokir selir kekaisaran surgawi dan bertarung melawannya. Sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan Wang Lin saat dia menyerang ke depan dengan Heaven Splitting Axe. Para kultivator alam luar terus mundur, tetapi mereka tidak secepat dia. Dari jauh, dia tampak seperti sebilah pedang yang menusuk ke perut pasukan penyerang, dan dia terus menyerang. Gemuruh menggelegar bergema. Sebelum suara yang tersisa hilang, suara gemuruh lagi akan dimulai. Wajah Grandmaster Yun Luo sangat pucat saat dia tanpa sadar mundur.
Tangan kanannya terus membentuk segel saat dia meramal peluang untuk bertahan hidup. Tangannya buram karena berubah dengan cepat. Hentikan dia. Grandmaster Yun Luo berteriak untuk pertama kalinya dalam pertempuran ini. Suaranya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya dan terdengar terdistorsi. Ada banyak kultivator langkah ketiga yang bertarung melawan Master Hong San. Tingkat kultivasi anak laki-laki berpenampilan dingin itu cocok dengan miliknya, dan anak laki-laki itu melambaikan tangan kanannya, menciptakan aura dingin. Aura dingin ini mempengaruhi yang terhormat Nan Zhao dan mendorongnya keluar dari penindasan guru Hong San. Bunuh penguasa alam tersegel. Anak laki-laki berwajah dingin itu meraung. Dia melihat bahwa hati para kultivator alam luar telah bergetar. Apa yang terjadi sebelumnya tidak hanya meruntuhkan niat bertarung di hati mereka, tetapi juga menyebabkan ketakutan yang sangat besar menyebar. Hal semacam ini sangat mematikan dalam pertempuran besar, dan dia tidak bisa membiarkan masalah ini berlanjut. Jika mereka benar-benar membiarkan Wang Lin menyerang tentara dan membunuh Grandmaster Yun Luo, bahkan jika mereka menang pada akhirnya, itu sebenarnya akan menjadi kerugian. Di matanya, ini sangat mudah untuk diselesaikan. Selama mereka membunuh Wang Lin, semuanya akan baik-baik saja. Dia tidak hanya membiarkan yang terhormat Nan Zhao pergi, tetapi juga kultivator langkah ketiga lainnya yang datang bersama pasukan kedua. Kultivator langkah ketiga ini adalah seorang lelaki tua berbaju biru dari klan Bai Lei. Setelah dia dibebaskan, dia tiba-tiba menyerang Wang Lin. Nan Zhao yang terhormat jauh lebih cepat daripada lelaki tua berbaju biru itu. Dia berubah menjadi sinar cahaya hitam saat dia menyerang Wang Lin dengan niat membunuh yang lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, Wang Lin sedang menyerang pasukan alam luar. Kultivator manapun yang tidak dapat mundur tepat waktu dapat terbakar oleh api ethereal dan berteriak dengan sedih sebelum ambruk. Dia berada kurang dari 5.000 kaki dari Grandmaster Yun Luo. 4.000 kaki, 3.000 kaki, 2.000 kaki. Tepat ketika dia hanya berjarak 2.000 kaki, Nan Zhao yang terhormat tiba di belakang Wang Lin. Ekspresinya suram saat dia menatap Wang Lin. Dia melambaikan tangannya dan asap racun 5 warna muncul. Asap 5 warna ini adalah racun esensi kehidupan yang terhormat Nan Zhao. Itu telah disempurnakan olehnya selama bertahun-tahun dari semua racun yang dia kumpulkan. Itu adalah hartanya yang paling penting, dan bisa dibandingkan dengan racun Desolation besar. Junior Wang Lin, pertempuran ini sudah berakhir. Cahaya dingin muncul di mata Nan Zhao dan tangan kanannya terulur. Dia berada kurang dari 1.000 kaki dari Wang Lin. Asap 5 warna di belakangnya melesat ke depan dan berubah menjadi 5 tornado. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh bintang. 5 tornado mendekati Wang Lin dari belakang. Tepat pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba berbalik. Mata merah darahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia harus membunuh siapa saja yang mencoba menghentikannya. Momentum ini tidak bisa dihentikan. Bintang Dewa Kuno Wang Lin berputar dan Kaisar Tungku muncul. Saat itu muncul, 9 tetes racun muncul di hadapan Wang Lin. Racun, aku juga memilikinya. Hanya diperlukan 3 tetes untuk membunuhmu. Wang Lin melambaikan tangan kirinya dan 3 tetes racun terbang menuju 5 tornado. Saat racun itu muncul, murid yang terhormat Nan Zhao menyusut. Racun Great Desolation. Jika Great Desolation menggunakannya secara pribadi, itu mungkin sebuah ancaman, tapi kamu bahkan berani mengambil benda yang kamu peroleh melalui metode yang tidak diketahui ini. Nan Zhao yang terhormat mencibir sambil mendekat dengan 5 tornado. Dia berada kurang dari 500 kaki dari Wang Lin. Tepat pada saat ini, 3 tetes racun bertabrakan dengan 5 tornado. 3 tetes racun itu meledak dan berubah menjadi lautan racun yang mengerikan. Racun ini sangat halus dan segera berubah menjadi telapak tangan besar yang langsung menghantam 5 tornado. Asap 5 warna terbentuk dari racun yang sangat berbeda dan mengejutkan. Namun, pada saat ini, ketika ia menyentuh tetesan racun, ia bertindak seolah-olah ia telah menemukan racun yang lebih kuat dan dimakan. 1 tornado langsung menghilang ke lautan racun. Sebelum Yang Mulia Nan Zhao bereaksi dengan ngeri, 2 tornado lagi runtuh. Ini bukan racun Great Desolation. Ekspresi wajah Nan Zhao yang terhormat berubah drastis. Dia telah ditemani racun sepanjang hidupnya dan mengetahui semua racun di dunia ini. Namun, 3 tetes racun yang berubah menjadi lautan racun ini adalah racun yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Racun ini sangat mirip dengan racun Great Desolation, tapi ada perbedaan yang aneh. Perbedaan inilah yang membuat yang terhormat Nan Zhao tidak bisa menyadari betapa menakutkannya hal itu sampai hal itu terjadi tepat di hadapannya. Semua ini terjadi dalam sekejap. 5 tornado beracun itu runtuh dan diserap oleh lautan racun.
Kemudian lautan menyerbu ke arah Nanzhao seperti gelombang yang mengerikan. Kedua belah pihak terlalu dekat, kurang dari beberapa ratus kaki jauhnya, sehingga Nanzhao yang terhormat pun tidak bisa menghindarinya. Saat ekspresinya berubah, dia mundur selangkah dan tubuhnya menjadi buram seolah dia akan menghilang. Tepat pada saat ini, lautan racun mengalir melalui dirinya. Jeritan menyedihkan datang dari dalam lautan racun. Tubuh buram Nanzhao yang terhormat terpaksa muncul kembali. Kulitnya mulai membusuk dan asap racun keluar dari tubuhnya. Matanya dipenuhi ketakutan yang tak terbayangkan dan dia mundur seperti orang gila. Dia ingin melepaskan diri dari lautan racun ini. Racun macam apa ini? Bahkan Great Desolation pun tidak bisa memurnikan racun semacam ini. Ekspresi Nanzhao yang terhormat sangat menyedihkan saat dia dengan cepat mundur. Namun, setelah bergerak hanya beberapa kaki, kakinya meleleh menjadi air darah. Bahkan tulangnya pun meleleh. Jeritan menyedihkan yang dapat mengguncang pikiran seseorang bergema di seluruh bintang dan hingga menjadi seruan minta tolong yang mengejutkan. Selamatkan aku. Tubuh bagian bawah Nanzhao yang terhormat telah hilang sepenuhnya. Lengannya meleleh menjadi air darah saat dia mencoba mengangkatnya. Bahkan bagian atas tubuhnya meleleh serta lautan racun melilitnya. Jeritan itu tiba-tiba berhenti. Lautan beracun kembali ke Wang Lin bersama dengan jiwa yang terhormat Nanzhao, yang mungkin hidup atau mati, dan dimasukkan ke dalam tungku Kaisar Wang Lin. Hanya sisa-sisa jeritan menyedihkan yang masih bergema di telinga 100.000 kultivator. Ketakutan di mata mereka mencapai batasnya. Khususnya, lelaki tua berbaju biru yang melangkah maju berhenti ketakutan. Ketika Wang Lin dengan dingin menoleh, keringat dingin muncul di dahi lelaki tua itu dan dia dengan cepat mundur. Wang Lin melambaikan tangan kirinya sambil merenung dalam diam. 6 tetes racun yang tersisa di sekitarnya terbang ke lautan racun dan membentuk pusaran raksasa di sekelilingnya. Dia tidak punya waktu untuk merasakan sakit hati atas harta karun ini. Wang Lin meraung dan menunjuk dengan tangan kirinya. Pusaran laut beracun keluar. Kemudian tangan kanannya meraih kekosongan dan keretakan spasial muncul. Nyamuk ganas yang tak terhitung jumlahnya menyerang. Apakah itu lautan racun atau binatang nyamuk? Keduanya adalah hal yang Wang Lin tidak bisa gunakan sebelumnya, karena mereka adalah kartu asnya dalam pertarungan kelompok. Para kultivator langkah ketiga dari alam luar jelas masih memiliki sisa kekuatan, dan jika tidak digunakan pada saat kritis, kartu as ini akan dihentikan sebelum efek penuhnya dapat digunakan. Meski saat ini bukan waktu terbaik, Wang Lin tidak bisa menunggu. Adapun Nether Beast, setelah melahap badai emas, sepertinya telah menghilang. Wang Lin telah mencoba memanggilnya berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Lautan racun tersebar dan binatang nyamuk melolong. Wang Lin mengangkat Heaven Splitting Axe dan menyerang Grandmaster Yun Luo yang pucat. Dia mengayun ke bawah dengan tangan kanannya dan Heaven Splitting Axe ditebang. Episode 1527 Pergerakan seluruh langit dan sungai yang dipanggil. Ada kilatan cahaya kapak dan ruang itu sendiri tampak seperti akan terbelah. Gemuruh yang menggemparkan surga memberikan tekanan yang mengguncang hati para kultivator yang menyerang. Seolah-olah segala sesuatu di dunia telah lenyap dan hanya kapak raksasa ini yang tersisa. Masih banyak kultivator sebelum Grandmaster Yun Luo yang belum mundur. Mereka tampak kaget saat kapak raksasa itu berlari ke arah mereka. Kultivator alam luar di depan adalah seorang pria paruh baya berkulit hitam. Dia hanya punya waktu untuk mengangkat tangannya ke depan tubuhnya dan membentuk segel saat dia secara tidak sadar mencoba melawan. Namun, kapak itu melesat melewatinya. Garis darah muncul di antara alisnya dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Pakaian yang dia kenakan mengeluarkan suara robek saat terbelah. Wajahnya masih terlihat ngeri saat sejumlah besar darah keluar dari tubuhnya dan dia terbelah menjadi dua. Ada puluhan kultivator di belakang pria paruh baya ini. Seolah-olah mantra stop telah digunakan pada mereka ketika kapak raksasa itu lewat. Tubuh mereka gemetar dan terbelah dua. Tidak mungkin untuk menggambarkan kecepatan kapak. Sebelum teriakan mereda, ratusan dan ribuan kultivator alam luar di belakang lusinan orang itu merasakan pandangan mereka kabur. Penglihatan mereka tidak pernah kembali. Tubuh mereka roboh saat suara kapak lewat bergema. Para kultivator di belakang mereka semua tetap diam seperti patung sampai kapak menembus mereka seperti meteor. Garis darah muncul di antara alis mereka dan mereka mati satu per satu. Sepertinya tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan kapak ini menembus semua kultivator. Kapak itu menutup pada Grandmaster Yun Luo yang pucat pasi. Rasa ketidakberdayaan yang langka muncul di mata Grandmaster Yun Luo. Penglihatannya diselimuti sepenuhnya oleh kapak raksasa ini.
Seolah-olah segala sesuatu di dunia telah lenyap dan kapak pembunuh ini adalah satu-satunya yang tersisa. Semua ini terjadi terlalu cepat. Ketika kapak mendekat, Grandmaster Yun Luo hanya sempat menggigit lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Darah itu membentuk perisai darah seukuran telapak tangan. Perisai darah ini berbentuk segi delapan dengan tepi yang sangat tidak rata. Saat perisai darah muncul, kapak mendarat di atasnya. Suara mengejutkan bergema di seluruh bintang. Perisai darah itu seperti sepotong tahu, bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Tanda di atasnya bergeser dengan cepat, berubah menjadi jaring yang ingin menghentikan kapak. Saat gemuruh bergema, jaring tidak ada gunanya dan kapak menembusnya ke perisai darah. Perisai darahnya pecah tanpa bisa menahan kapaknya sama sekali. Kapak itu mendarat di tubuh halus Grandmaster Yun Luo bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Ayunan kapak menembus tubuh Grandmaster Yun Luo dan masuk ke celah formasi penyegel alam di belakangnya. Seluruh formasi penyegel alam bergetar. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ketika formasi penyegel alam bergetar, Grandmaster Yun Luo mengeluarkan seteguk darah merah cerah dan tubuhnya terbelah menjadi dua potong pakaian yang mulai berjatuhan. Jika kedua potong pakaian ini disambungkan, keduanya akan menjadi seperti boneka yang dimainkan oleh anak-anak manusia. Boneka ini memiliki hidung dan mata, persis seperti Grandmaster Yun Luo. Itu adalah avatar. Wang Lin melangkah maju dan tiba di tempat Grandmaster Yun Luo berada. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap kedua potong pakaian itu. Dia melambaikan lengan kirinya dan api yang dahsyat membakar kedua potong pakaian itu. Meskipun itu avatar, aku dapat menemukan tubuh aslimu. Wang Lin telah memutuskan untuk membunuh Grandmaster Yun Luo. Saat dia menyadari bahwa ini adalah avatar, tangan kirinya membentuk segel dan dua potong pakaian yang terbakar itu roboh. Saat mereka roboh, dua helai diekstraksi oleh mantra Wang Lin. Mereka berpotongan seolah-olah mereka adalah dua ular dan membentuk pusaran. Panduan neter, lulus. Dengan suara gemuruh, pusaran itu membentuk lubang hitam. Lubang hitam itu benar-benar gelap dan tidak diketahui kemana tujuannya. Namun, saat lubang hitam muncul, tato guntur di mata kanan Wang Lin bersinar. Alam Ji yang disegel sebagai guntur yang menyertainya keluar dari mata kanan Wang Lin tanpa ragu-ragu dan terbang ke dalam lubang hitam. Pada saat yang sama, esensi api mengalir ke pusaran di belakang guntur Alam Ji. Guntur dan api menyerbu masuk. Di sistem bintang kuno, salah satu dari tiga tanah terlarang Dewan Kedaulatan. Tempat ini tidak ada di ruang normal. Itu adalah tanah suci yang diwariskan nenek moyang Grandmaster Yun Luo dari generasi ke generasi. Danau itu jernih dan ada pulau di tengahnya. Dia sedang duduk di bawah paviliun di pulau itu, mengenakan pakaian putih, dan rambut hitam panjangnya tergerai. Wajahnya pucat dan matanya tertutup. Saat avatarnya dibunuh oleh Wang Lin, tubuhnya gemetar dan dia batuk seteguk darah. Darah berubah menjadi kabut darah yang melayang. Beberapa tetes mendarat di pakaian putihnya, membuat pemandangan mengejutkan. Dia membuka matanya, mengungkapkan bahwa matanya dipenuhi rasa takut. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mendongak saat pusaran seperti lubang hitam muncul di atas pulau tempat dia berada. Saat pusaran itu muncul, suara gemuruh guntur mulai bergema. Guntur itu berwarna merah, dan saat muncul, langitnya mati berwarna merah darah. Kilatan guntur merah turun ke pulau tempat Grandmaster Yun Luo berada. Saat petir merah turun, ia semakin membesar hingga panjangnya lebih dari 1000 kaki. Itu seperti sambaran petir surgawi yang akan menghancurkan segala sesuatu di pulau itu. Tekanan alam Ji menyebar dari guntur merah. Ledakan yang mengguncang surga bergema ketika petir merah mendarat di pulau itu. Seluruh pulau bergetar. Setelah guntur, api yang tak berujung melonjak dan mengelilingi pulau. Dari jauh tampak seperti lautan api yang menyala-nyala. Bahkan air di danau pun menghilang menjadi gas putih akibat lautan api. Guntur dan api bercampur menjadi satu. Pulau itu bergetar hebat seolah-olah ada palu raksasa yang menghantamnya. Itu terkoyak-koyak dan tersebar ke segala arah. Ramalan ketiga, guntur surgawi turun. Ramalan keempat, lautan api membakar. Ramalan kelima, pulau tersebar. Grandmaster Yun Luo sedang duduk di sepotong pulau di tengahnya, dan paviliun di belakangnya memancarkan cahaya. Cahaya yang lembut. Dia batuk darah sekali lagi, dan wajahnya pucat saat dia dengan getir melihat dunia di sekitarnya. 8 ramalan leluhur, ramalan kelima. Tepat pada saat ini, guntur alam Ji mendekati Grandmaster Yun Luo setelah menghancurkan pulau itu. Itu tampak seperti ular darah yang tak terhitung jumlahnya berenang, membuat pemandangan yang mengejutkan.
Petir seperti ular merah ini dengan cepat mengembun pada cahaya lembut di sekitar Grandmaster Yun Luo. Sesaat kemudian, ia bertabrakan dengan cahaya lembut. Cahaya lembut itu mulai terdistorsi dan memadat hingga menyelimuti tubuh Grandmaster Yun Luo dengan erat. Itu berkedip keras dalam upaya untuk melawan guntur alam Ji. Namun, cahaya lembut itu jelas bukan tandingannya. Setelah menahan beberapa napas, ia roboh. Guntur merah tak berujung menyerbu menuju tubuh asli Grandmaster Yun Luo. Ketika guntur merah tiba, Grandmaster Yuo Luo dengan getir melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Kerangka hitam muncul di hadapannya. Kerangka ini mengeluarkan aura kuno. Itu adalah tulang belulang gurunya. Saat tulang-tulang itu muncul, guntur merah sepertinya tertarik dan menyerbu ke dalam kerangka ini. Gemuruh menggelegar bergema dan kerangka itu tiba-tiba roboh. Ramalan ke-6, sisa-sisa leluhur hancur. Ramalan ke-7, jiwa kembali bergabung dengan klan. Ramalan ke-8, anggrek musim gugur hidup kembali. Ramalan ke-9, suara Grandmaster Yun Luo perlahan menghilang dalam keributan. Setelah tulang tuannya menyerap semua guntur merah, tulang itu roboh. Pecahan-pecahan itu membentuk badai yang menyelimuti tubuh Grandmaster Yun Luo. Tubuhnya hancur dan hancur total. Bahkan jiwa asalnya pun runtuh. Namun, jiwanya menyatu dengan badai pecahan tulang dan menghilang bersama badai dalam sekejap. Di medan pertempuran Cloud Sea, Wang Lin memegang kapak raksasa saat dia berdiri di sana, dan tatapannya menyapu melewati para kultivator alam luar. Ada kilatan niat membunuh di matanya. Lautan beracun melolong melintasi bintang-bintang dan puluhan ribu binatang nyamuk mengaum saat mereka bergerak bersama lautan racun, menyerbu menuju 100.000 kultivator alam luar. Di kejauhan lautan awan, riak-riak besar tiba-tiba muncul. Di dalam riak, 1, 2, 3. Lebih dari 900 planet kultivasi tiba-tiba terbang. Bala bantuan All Heaven telah tiba. Lebih jauh lagi, sambaran petir muncul entah dari mana. Mereka membuka kekosongan dan dengan cepat menutupnya. Bukan hanya beberapa sambaran petir tetapi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Bala bantuan sungai yang dipanggil telah tiba. Episode 1528 Kultivator Wanita dari Sungai yang Dipanggil. Para kultivator dari sungai panggil berdiri di atas sambaran petir. Ada yang membawa 1 orang, ada yang membawa lebih dari 10 orang, dan ada pula yang bahkan membawa ratusan kultivator. Para kultivator sungai panggil yang belum pernah muncul di sistem 3 bintang lainnya sebelumnya muncul dengan cara yang mengejutkan ini. Sambaran petir mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Mereka sangat cepat sehingga mustahil dilacak dengan mata telanjang. Pakaian mereka agak aneh. Mereka mirip militer, sekilas tampak seolah-olah mereka mengenakan pakaian seragam. Meskipun mereka tidak identik, sepertinya mereka berasal dari negara yang berbeda. Satu hal yang sangat aneh adalah mayoritas kultivator adalah kultivator perempuan. Ini adalah sesuatu yang sangat langka di All Heaven, Cloud Sea, dan Aliansi. Di antara puluhan ribu kultivator dari Sungai Panggil, hanya beberapa ribu yang laki-laki. Para kultivator Sungai Panggil semuanya memiliki ekspresi serius. Mereka bertekad dan dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun mereka perempuan, pada saat ini, niat membunuh mereka tidak berkurang. Seorang kultivator mirip cendekiawan yang mengenakan kemeja panjang berdiri di atas sambaran petir berbentuk naga. Rambutnya berkibar, memperlihatkan wajah cantik. Di sampingnya ada seorang wanita parubaya cantik yang diam-diam mengikuti sambaran petir. Di sisi All Heaven, sejumlah besar kultivator All Heaven datang melalui riak-riak bersama dengan planet kultivasi. Mereka berasal dari keluarga yang berbeda, tapi mereka bersatu. Tuan Lufu ada di depan, dan dia menyerang ke depan dengan ekspresi muram. Dia melambaikan lengan bajunya dan pedangnya yang patah terbang. Pada saat ini, mereka bukanlah kultivator Sungai Panggil atau kultivator All Heaven. Pada saat ini, mereka semua adalah kultivator alam dalam. Bala bantuan dari All Heaven dan Sungai Panggil membuat beberapa ribu kultivator Cloud Sea yang tersisa semakin bersemangat. Mereka sudah tidak takut mati, dan ketika mereka melihat bala bantuan, mereka menjadi lebih energi. Adapun para kultivator alam luar, meskipun mereka memiliki lebih banyak orang, hati mereka terguncang. Saat lautan beracun dan binatang nyamuk menyerang, jeritan menyedihkan bergema dan mereka dengan cepat berpencar. Akibatnya, mereka seolah-olah disingkirkan. Raungan Wang Lin seperti pukulan kuat yang telah meruntuhkan sisa perlawanan di hati para kultivator alam luar. Nenek moyang klan burung pipit api sudah mati. Kultivator langkah ketiga Nan Zhao sudah mati. Grandmaster Dewan Kedaulatan Yuo Luo telah meninggal. Berikutnya adalah kamu. Mata Wang Lin memerah saat dia berjalan ke depan sambil melambaikan kapak.
Gemuruh menggelegar bergema dan mayat memenuhi area itu. Master South Cloud sedang bertarung melawan selir kekaisaran surgawi. Pada saat ini, gadis dari Suman River yang berpakaian seperti pria mendekat dengan kilat menyambar di sekelilingnya. Rekan kultivator South Cloud, serahkan orang ini ke Purple Dream. Cendekiawan itu berkata dengan lembut. Dia kemudian melambaikan tangannya yang seperti batu giok saat dia melangkah ke medan perang. Master South Cloud tersenyum dan mundur, tidak lagi memandangi selir kekaisaran surgawi. Dia membawa Lingdong dan Zhou Jin bersamanya dan mulai memperbaiki formasi penyegel alam. Pelayan rendahan, kenapa kakak perempuanmu belum datang? Pupil selir kekaisaran surgawi menyusut dan dia mendengus dingin. Keduanya saling menyerang, tetapi sulit menentukan pemenangnya. Wanita berpenampilan terpelajar itu tetap tenang dan dengan lembut berkata, kakak perempuan akan segera datang, Anda bisa menunggu sebentar. Adapun Guru Hongsan, wanita parubaya yang cantik dan Guru Lu Fu bergabung dalam pertempuran, yang mengurangi beban Guru Hongsan. Namun, anak laki-laki berwajah dingin itu menjadi murung. Serangan All Heaven dan Suman River menyebabkan pasukan alam luar yang runtuh menderita lebih banyak kematian. Jeritan kematian yang menyedihkan tampaknya bertahan selamanya. Meskipun sebagian besar kultivator Sungai Panggil adalah perempuan, serangan mereka sangat sengit. Mereka berspesialisasi dalam kecepatan, dan sambaran petir mereka menyambar di sekitar medan perang. Para kultivator Sungai Panggil perempuan meluncurkan serangan terkuat mereka. Sedangkan untuk All Heaven, gemuruh-gemuruh bergema di dalam formasi yang terdiri dari lebih dari 900 planet. Hantu-hantu planet muncul dan mereka menabrak para kultivator alam luar. Saat lautan racun mengamuk, para kultivator alam luar berteriak dengan sedih ketika mereka melebur ke dalam genangan darah dan mati satu per satu. Sejumlah besar nyamuk menyerang para kultivator ini. Mereka sering mengerumuni seorang kultivator, dan dalam sekejap darah dan energi asal kultivator akan tersedot hingga kering sebelum menjadi mumi. Para kultivator alam luar dipaksa berulang kali. Hampir 10.000 kultivator meninggal dalam waktu singkat ini, dan mereka terus mundur. Keyakinan mereka telah dihancurkan oleh Wang Lin ketika dia membunuh 3 orang. Mereka tidak lagi berani berperang. Saat pertama kali datang, mereka dipenuhi rasa percaya diri. Di mata mereka, para kultivator alam dalam hanyalah semut belaka. Mereka datang untuk membunuh dan merampok, mengira alam dalam tidak dapat memberikan perlawanan yang kuat. Sebenarnya, setelah mereka memasuki alam dalam, banyaknya kematian para kultivator lautan awan menambah keyakinan ini, yang membuat mereka bersemangat. Namun, mereka salah. Sekarang, semua kultivator alam luar tahu bahwa mereka telah memandang rendah para kultivator alam dalam. Mereka meremehkan kekuatan yang bisa mereka keluarkan ketika tanah air mereka diserang. Kematian leluhur klan burung pipit api telah mengguncang kepercayaan diri mereka. Jeritan menyedihkan Nan Zhao yang terhormat telah meruntuhkan keberanian mereka untuk bertarung. Akhirnya, kematian Grandmaster Yun Luo telah menghancurkan kepercayaan diri mereka. Itu telah mengubah kepercayaan diri mereka menjadi ketakutan yang luar biasa. Perang ini, kita kalah. Para kultivator alam luar berpencar ketakutan dan mundur seperti orang gila. Mereka takut, dan mereka ingin meninggalkan alam dalam. Bagi mereka, para kultivator alam dalam seperti orang gila. Mereka tidak peduli apakah mereka hidup atau mati, mereka hanya peduli apakah mereka bisa membunuh satu orang lagi sebelum mereka mati. Lautan beracun menderu, binatang nyamuk mendesis, dan para kultivator laut awan menyerang tanpa rasa takut akan nyawa mereka. Para kultivator All Heaven bergegas masuk dan para kultivator Sungai Panggil mendekat dengan sambaran petir. Semua ini membentuk jaring pembantaian yang sangat besar. Wang Lin mengangkat Heaven Splitting Axe dan menyerang ke depan. Setiap kali dia mengayunkan kapaknya, para kultivator akan mati. Pakaian putihnya sudah berubah menjadi merah darah. Kemudian Wang Lin berubah menjadi awan kabut dan bergegas maju. Kabut yang dia bentuk memiliki sisi lebih dari 100.000 kaki, dan menyelimuti sejumlah besar kultivator. Semua kultivator ini kekuatan hidupnya disedot sebelum berubah menjadi air darah saat mereka mati. Ini adalah serangan balik. Sama seperti bagaimana para kultivator Cloud Sea dibantai, para kultivator alam dalam meluncurkan serangan balik terakhir dalam pertempuran tragis ini. Di bawah pengaruh para kultivator All Heaven dan Suman River, alam luar menderita lebih banyak korban. Binatang nyamuk dan lautan beracun bagaikan badai yang akan merenggut nyawa siapapun yang mereka sentuh. Dari lebih dari 100.000 kultivator alam luar yang datang, hanya tersisa kurang dari 80.000. Tepat pada saat ini, pasukan ketiga dari sistem bintang kuno tiba. Mereka muncul di luar formasi penyegel alam dan hendak menyerbu masuk.
Dua kultivator langkah ketiga di tahap tengah Nirwana Void muncul di depan. Mereka akan membawa hampir 50.000 kultivator masuk. Begitu mereka tiba, para kultivator alam luar yang tersingkir akan mendapatkan keinginan untuk melawan. Pasukan ketiga bahkan belum masuk, namun hanya raungan mereka yang mampu membuat pasukan alam luar yang ketakutan dan terpencar-pencar menunjukkan tanda-tanda menghentikan kemunduran mereka. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin saat dia membantai. Dia berubah menjadi pusaran dan bergegas maju. Dia muncul di atas lubang di formasi penyegel alam. Dia berdiri di dalam celah dan melambaikan tangan kanannya. Suaranya menyebar ke segala arah. Denganku di sini, kecuali aku mati, tidak ada yang bisa mengambil setengah langkah ke alam dalam. Saat dia berbicara, suara letupan keluar dari tubuhnya. Kemudian tubuhnya langsung membesar dan tubuh Dewa Kuno Bintang 7 miliknya muncul. Tubuhnya yang tingginya puluhan ribu kaki sangat besar, cukup untuk mengejutkan setiap kultivator yang melihatnya. Di luar formasi penyegel alam, pasukan ketiga dari alam luar menyerbu masuk. Mereka tidak mengetahui kekuatan Wang Lin, dan meskipun tubuh besar Wang Lin mengejutkan mereka, tidak ada rasa takut di tengah-tengah mereka. Mereka dipenuhi dengan keserakahan dan kegilaan saat mereka bergegas menuju Wang Lin seperti belalang. Wang Lin berdiri di sana sambil dengan dingin melihat para kultivator alam luar yang mendatanginya. Ada dua kultivator langkah ketiga yang dengan tenang menatapnya. Tangan kanannya bergerak ke samping, dan ketika pasukan ketiga kultivator alam luar tiba, dia mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Membunuh. Badai api etiril keluar dari mata kiri Wang Lin menuju ribuan kultivator di depan. Ribuan kultivator itu berteriak saat mereka mundur dengan tubuh terbakar, lalu mereka berubah menjadi abu dalam sekejap. Bunuh. Wang Lin meraung lagi saat tato guntur di mata kanannya mengeluarkan guntur yang tak ada habisnya. Guntur tak berujung menyebar ke lautan guntur yang meluas dengan cepat. Siapapun yang tersentuh oleh guntur itu roboh. Ekspresi para kultivator langkah ketiga sangat berubah. Mereka tidak ragu untuk menyerang Wang Lin. Membunuh. Wang Lin meraung ketiga. Dia mengangkat Heaven Splitting Axe di atas kepalanya dan memegangnya dengan kedua tangannya. Lalu dia tanpa ampun menebangnya. Dengan potongan ini, 7 bintang dewa kuno di antara alis Wang Lin bergemuruh seolah-olah akan meledak. Dia menggunakan semua kekuatan dewa kunonya. Dengan potongan ini, Wang Lin memecahkan kepercayaan perak terakhir yang dimiliki para kultivator alam luar. Dengan potongan ini, Heaven Splitting Axe terbang dari tangan Wang Lin. Episode 1529 Kebuntuan. Kapak pemisah surga yang terbang dari tangan kanan Wang Lin melebar ribuan kali lipat. Saat ditebang, celah raksasa muncul di angkasa. Keretakan ini keluar dari celah formasi penyegel alam dan bergegas keluar. Kedua kultivator langkah ketiga terkejut. Pada saat ini, mereka tidak mencoba melawan tetapi dengan cepat menghindar. Namun, mereka diperlambat oleh kapak raksasa itu. Saat mereka ingin menghindar, Heaven Splitting Axe terbang keluar. Darah disemprotkan kemana-mana, dan kedua kultivator langkah ketiga itu batuk darah. Salah satu lengan mereka terpisah dari tubuhnya saat kapak melintas. Wajah mereka pucat pasi dan mereka tidak lagi berani melawan. Mereka dengan cepat mundur dan melarikan diri. Meski keduanya berhasil mengelak dengan luka serius, para kultivator pasukan ketiga tidak bisa mengelak. Saat kapak pemisah langit terbang, banyak nyawa berakhir. Tidak ada jeritan, hanya keruntuhan dan kehancuran. Sebuah celah raksasa selebar puluhan ribu kaki muncul di pasukan setelah kapak pemisah surga melewatinya. Celah ini benar-benar kosong, hanya menyisakan bau darah yang tersisa. Kapak pemisah surga menembus pasukan kultivator dan terbang ke kejauhan. Ia perlahan menghilang setelah terbang lebih dari 1 juta kaki jauhnya. Alam luar benar-benar sunyi. Gelombang ketiga para kultivator alam luar menatap dengan kaget pada celah yang diciptakan oleh kapak pemisah surga, dan hati mereka bergetar. Di alam dalam, para kultivator alam luar yang menyerang yang melihat ini mengungkapkan keputusasaan. Siapapun yang memasuki alam dalam akan mati. Wang Lin mengepalkan tangan kanannya dan dengan dingin menatap para kultivator alam luar di luar formasi penyegel alam. Suaranya seperti embusan angin dingin. Tepat pada saat ini, auman terompet dengan cepat datang dari sistem bintang kuno dan memasuki alam dalam melalui celah dalam formasi penyegel alam. Suara klakson ini sepertinya membangunkan gelombang ketiga yang ketakutan dari para kultivator alam luar, dan mereka memandang Wang Lin dengan tatapan yang rumit. Mereka mengukir penampilan Wang Lin di dalam hati mereka. Dalam sekejap, gelombang ketiga kultivator perlahan mundur dan tidak lagi menyerang formasi penyegel alam. Mereka terbang kembali ke sistem bintang kuno.
Suara klakson memasuki alam dalam dan didengar oleh puluhan ribu kultivator alam luar. Mereka mundur lebih cepat menuju celah dalam formasi penyegel alam. Bayangan yang tertanam di hati mereka oleh Wang Lin dan alam dalam akan bertahan selamanya. Namun, Wang Lin berdiri di celah dalam formasi penyegel alam. Dia tidak hanya memblokir masuknya gelombang ketiga, dia sekarang secara tidak langsung memblokir satu-satunya jalan keluar bagi para kultivator alam luar yang telah memasuki alam dalam. Kalian semua telah membunuh puluhan ribu kultivator laut awan alam dalamku. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda semua datang dan pergi sesuai keinginan Anda? Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan dia tidak mundur setengah langkah. Para kultivator All Heaven, para kultivator sungai yang dipanggil, ribuan kultivator Cloud Sea yang tersisa, lautan racun yang melolong, dan puluhan ribu binatang nyamuk semuanya menyerang para kultivator alam luar yang mundur. Saat keributan bergema, semakin banyak lagi kultivator alam luar yang mati. Keputusasaan menyebabkan rasa kegilaan muncul dari dalam diri mereka, dan mereka menyerbu menuju celah di mana Wang Lin berada. Mereka ingin pergi, mereka ingin kembali ke sistem bintang kuno. Puluhan ribu kultivator bergegas menuju celah tersebut, dan para kultivator alam dalam mengejar mereka. Pada saat ini, semua kultivator sedang menuju ke tempat Wang Lin berada. Api etiril menyebar, dan semua kultivator alam luar yang bergegas ke sana dibakar oleh api etiril. Master South Cloud telah menyelesaikan bagian paling lambat dari perbaikannya dan hampir berakhir. Kesenjangan dalam formasi penyegel alam secara bertahap menutup, yang membuat para kultivator alam luar semakin gila. Mereka terus mendekat sementara api etiril Wang Lin berkobar. Tidak ada kultivator yang bisa berada dalam jarak 5.000 kaki dari Wang Lin. Dia berdiri di sana seperti pintu yang menutup langit. Tidak ada yang bisa menyeberang. Anak laki-laki berwajah dingin, selir kekaisaran surgawi, dan para kultivator langkah ketiga yang tersisa dari alam luar juga merasa cemas. Namun, karena diblokir oleh Guru Hong San dan teman-temannya, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Pertempuran ini jauh lebih tragis dari apapun yang pernah dilihat Wang Lin dalam hidupnya. Bahkan dengan hati Wang Lin yang dibantai, dia merasa sedih. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikan tangan, mengirimkan lebih dari 10 daun kuno ke arah para kultivator alam luar. Daun-daun ini membentuk lebih dari 10 lapisan segel dan menghentikan puluhan ribu kultivator alam luar untuk melarikan diri. Mata para kultivator All Heaven, para kultivator wanita dari Sungai Panggil, dan ribuan kultivator Cloud Sea memerah karena pembunuhan. Kematian dan cedera mereka juga berat. Jika bukan karena racun lautan dan binatang nyamuk, pertempuran ini akan menjadi lebih sulit bagi mereka. Aku ingin kalian semua yang datang dari alam luar mati. Tak satu pun dari kalian akan pergi. Kata-kata Wang Lin penuh dengan tekad. Setelah daun kuno keluar, tangan kanannya dengan cepat membentuk segel dan batasan tak berujung muncul. Para kultivator alam luar yang disegel dipenuhi dengan keputusasaan saat pembantaian berlanjut. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka tidak akan pernah berani masuk ke alam dalam. Tepat sebelum pembatasan muncul dari tangan kanan Wang Lin, desahan datang dari sistem bintang kuno. Lalu semburan cahaya biru mengiringi desahan. Seseorang perlahan keluar dari cahaya biru. Wang Lin akrab dengan desahan ini. Saat dia mendengar suara ini, hatinya tenggelam. Dia menoleh untuk melihat formasi penyegel alam yang pulih dengan cepat dan melihat pria parubaya yang keluar dari cahaya biru. Biarkan mereka kembali, kata pria parubaya itu perlahan sambil menatap Wang Lin. Dao Master Mimpi Biru, murid Master South Cloud, yang sedang memperbaiki formasi penyegel alam, menyusut. Dao Master Blue Dream telah mencapai puncak tahap Arcane Void, jadi dia bukan tandingannya. Kekuatan seorang kultivator puncak Arcane Void sangat menakutkan di luar imajinasi. Di antara 5 master, bahkan Master Iblis 9 Surga dan Master Dao Miao Yin tidak dapat dibandingkan dengan Dao Master Blue Dream. Hanya ada sedikit perbedaan dalam tingkat kultivasi mereka, tapi potongan itu seperti selokan. Hampir tidak ada yang bisa membuat penguasa mengubah rencananya. Miao Yin tidak bisa, 9 Surga tidak bisa, tapi Blue Dream bisa. Tuan Hong San, yang sedang melawan anak laki-laki berwajah dingin itu, juga menjadi serius. Dao Master Blue Dream terlalu terkenal. Tangan kanan Wang Lin berhenti sejenak saat dia melihat pria parubaya. Suara pembantaian masih terdengar di telinganya. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak ingin menyerang Anda. Karena kebaikanku padamu sebelumnya, biarkan mereka kembali. Sistem bintang kunoku telah kalah dalam pertempuran pertama ini. Sekarang, jangan paksa aku.
Pria parubaya itu tenang dan suaranya tidak kuat, tapi dipenuhi dengan tekanan yang tak terbantahkan. Suara pembantaian perlahan berhenti. Selain Master Hong San dan rekan-rekannya, yang masih bertarung, semua orang fokus pada Wang Lin, menunggu jawabannya. Wang Lin telah membuat para kultivator alam dalam menghormati identitasnya sebagai penguasa alam segel. Meskipun tingkat kultivasinya tidak setinggi Master Hong San, bagi mereka, dia layak menjadi penguasa alam tertutup. Wang Lin diam-diam merenung saat dia melihat pria parubaya itu, dan sesaat kemudian, dia menggenggam tangannya dan tatapan penuh tekad muncul di matanya. Dia melambaikan tangan kanannya dan jutaan batasan muncul dan terkondensasi menjadi tulang payung raksasa. Ketika tulang itu muncul, payung itu perlahan menyebar dan payung pembakaran alam tiba-tiba muncul. Master Daoist Blue Dream menatap tajam ke arah Wang Lin dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Karena putriku, aku telah memberimu mantra dan mantra Dao untuk menghindari serangan selir kekaisaran surgawi. Itu adalah pertama kalinya. Sang penguasa memancing bulan di sumur adalah yang kedua kalinya. Hari ini adalah yang ketiga kalinya. Namun, Wang Lin, Anda harus ingat bahwa tidak akan ada yang keempat kalinya. Keempat kalinya, aku akan menyerang. Dao Master Blue Dream menarik pandangannya dan berbalik. Dia mengabaikan segalanya dan menghilang dalam kilatan cahaya biru. Saat dia menghilang, payung pembakaran alam benar-benar muncul. Payungnya belum terbuka, tapi api abadi yang merusak muncul. Melihat kemana Dao Master Blue Dream menghilang, bayangan samar seorang wanita muncul di hadapannya. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Kata-kata dari ratusan tahun lalu muncul di benaknya. Mari kita lupakan satu sama lain. Hilangnya vitalitas menyebabkan bayangan wanita itu memudar. Semua vitalitas dalam tubuh Wang Lin mengalir ke payung pembakaran alam dan berubah menjadi kekuatan yang akan mendukung terbukanya payung ini. Gemuruh menggelegar bergema saat payung pembakaran alam perlahan terbuka. Api destruktif keluar dan menutupi area tersebut. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya berjuang di lautan api, dan wajah mereka yang terdistorsi tampak menatap mata Wang Lin. Pertempuran pertama sepertinya akan segera berakhir dengan terbukanya payung kuno dan kedua belah pihak menderita banyak korban. Namun, pada saat ini, niat membunuh yang mengguncang pikiran Wang Lin datang dari sistem bintang kuno dan mengunci area di antara alis Wang Lin. Mata Wang Lin menyipit saat dia melihat celah dalam formasi penyegel alam yang telah sembuh hingga lebarnya kurang dari 1000 kaki. Dia melihat satu orang, seseorang berkulit putih. Dia memegang busur, dan diarahkan ke Wang Lin. Murid kepala penguasa, Feng Yi. Wang Lin pernah melihat busur ini sebelumnya. Episode 1530 Busur Li Kuang. Dao Ji Li Kuang. Busur yang menyerang jatuh mata kiri Orde Kuno. Harta karun supernatural yang menggemparkan surga yang dapat dianggap sebagai puncak penciptaan. Ia bahkan telah menembus mantra Dao Orde Kuno yang kuat. Busur kuat yang telah menghilangkan perasaannya terhadap rumahnya, menghilangkan separuh ingatannya. Ketika Wang Lin duduk di atas tahta di makam Orde Kuno dan memasuki keadaan seperti mimpi, dia secara pribadi melihat kekuatan busur Li Kuang. Anak panah itu cukup untuk mengguncang dunia. Di mata Wang Lin, bahkan formasi penyegel alam akan runtuh sebelum kekuatannya tanpa ada kemampuan untuk melawan. Busur ini bukan milik dunia ini. Itu adalah harta karun penting dari kampung halaman Orde Kuno. Ini adalah harta karun terkuat yang pernah dilihat Wang Lin di samping manik penentang surga dan penunjuk kompas dari tanah jatuh. Bagaimana mungkin Wang Lin tidak takut dengan harta karun ini? Pupil matanya menyusut dan dia merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia bahkan merasakan gelombang rasa sakit datang dari sela alisnya. Semua rambut di tubuhnya berdiri dan perasaan hidup dan mati muncul di hatinya. Perasaan ini dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Busur itu diambil oleh Daoist 7 warna saat itu, dan sekarang ada di tangannya. Orang ini adalah murid utama penguasa. Mungkinkah penguasa ada hubungannya dengan Daoist 7 warna? Wang Lin menatap pemuda berkulit putih dengan tatapan dingin. Wajah pemuda itu menua dengan cepat saat busur itu menyerap kekuatan hidupnya. Dia menarik busur dengan paksa menggunakan kekuatan hidupnya. Selain Daoist 7 warna, Wang Lin bisa menjadi satu-satunya orang yang mengetahui asal-usul busur ini dan melihat busur ini beraksi. Ekspresi serius yang muncul di matanya menimbulkan banyak kebingungan pada orang lain. Dari pandangan orang luar, pemuda berkulit putih itu baru berada pada tahap awal Nirvana Skrier, dan busur di tangannya tidak mengeluarkan fluktuasi, seolah-olah itu adalah busur biasa. Ekspresi serius Wang Lin menekan pikirannya, memungkinkan dia memasuki keadaan hampa.
Seolah-olah segalanya telah lenyap dan hanya busur yang ditarik perlahan yang tersisa. Untungnya, busur ini tidak memiliki anak panah. Satu-satunya anak panah telah menghilang ke dalam kehampaan setelah mengambil mata kiri Orde Kuno. Tidak ada yang tahu apakah panah mengejutkan itu masih ada atau di mana letaknya. Wang Lin berpikir jika dia bisa menemukan anak panah itu, dia bisa menemukan kemana perginya mata kiri Orde Kuno. Namun, kecuali panah ini berada di tempat di mana tidak ada orang, seseorang akan mendapatkannya dan mengguncang bintang-bintang. Itu bahkan bisa menyebabkan bencana ketika orang-orang memperjuangkannya, seperti halnya manik penentang surga. Namun, hingga saat ini, Wang Lin belum pernah mendengar apapun terkait panah ini dari mitos atau legenda lama. Seolah-olah anak panah ini telah menghilang tanpa bekas. Meskipun busur tanpa anak panah masih menakutkan, itu tidak bisa dibandingkan dengan betapa menakutkannya di masa lalu. Jika ia memiliki anak panah, Wang Lin tidak akan memiliki peluang untuk selamat dari serangan busur ini. Dia menatap pemuda berpakaian putih itu. Semua tindakan pemuda ini menjadi lambat di mata Wang Lin. Wang Lin memperhatikan pemuda itu mengangkat tangannya dan perlahan menarik tali busur ke bulan purnama. Pada saat ini, Wang Lin merasakan sakit yang luar biasa di antara alisnya. Di bawah rasa sakit yang luar biasa ini, Wang Lin merasa seperti ada tiang yang menembus tengkoraknya dan masuk ke otaknya. Keringat keluar dari dahi Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin berbalik dan menatap pemuda berpakaian putih yang menarik busur. Ketika Wang Lin melihat busur ini, raungan mengerikan datang dari tubuhnya. Dia berbalik dan tubuhnya menjadi buram seolah dia akan menyatu dengan dunia. Pada saat yang sama, Wang Lin dengan cepat mengangkat tangannya dan 7 bintang kunonya berputar seperti orang gila dan terbang keluar dari dahinya. 7 bintang berputar di hadapannya, mengeluarkan aura dewa kuno yang kuat. Saat aura dewa kuno menyebar, kepala Orde Kuno segera muncul di hadapan Wang Li. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin telah menyiapkan segalanya begitu dia akan pergi. Reaksinya begitu cepat bahkan pemuda berkulit putih pun terkejut. Lalu ada kilatan rasa dingin di matanya. Mungkinkah dia mengenali busur itu? Saat pemuda berkulit putih memikirkan hal ini, tangannya yang memegang tali busur mengendur. Saat senarnya mengendur, terdengar suara mendengung. Awalnya lemah, dan cahaya kuat berkumpul di haluan. Tangan kiri pemuda itu awalnya dipenuhi dengan daging dan darah, namun saat ini, semua daging dan darahnya mulai layu. Bukan hanya lengan kirinya, dengan cepat menyebar hingga separuh tubuhnya seperti mumi. Namun, itu semua tersembunyi di balik jubah besarnya, sehingga orang lain tidak dapat melihatnya dengan jelas. Seolah-olah sejumlah besar vitalitasnya telah memasuki haluan saat dia melepaskan talinya. Cahaya berkumpul hingga membentuk panah hantu berwarna putih susu. Saat tali busurnya kendor, anak panah ini melesat ke depan. Panah ini sangat cepat. Itu langsung menerobos kekosongan menuju celah dalam formasi penyegel alam yang lebarnya kurang dari 500 kaki. Saat panah hantu mendekat ke celah tersebut, dengungan lemah itu tiba-tiba mencapai puncaknya dan berubah menjadi raungan yang mengguncang langit. Para kultivator di dalam formasi penyegel alam, baik kultivator alam dalam dan luar, terguncang oleh raungan ini. Seolah-olah pikiran dan energi asal mereka tersedot oleh suara gemuruh ini. Hal ini menyebabkan para kultivator yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan darah dari lubang mereka. Ada para kultivator dari kedua belah pihak yang sudah terluka parah dan tidak dapat menahan raungan ini. Mereka batuk darah, jiwa asal mereka runtuh, dan mereka segera mati. Raungan panahnya menyebabkan Master Hong San, Master South Cloud, dan kultivator langkah ketiga lainnya berhenti bertarung. Mereka mendongak dengan wajah terkejut. Hanya selir kekaisaran surgawi dan mimpi ungu dari Sungai Panggil yang mengungkapkan sedikit ketakutan di mata mereka ketika mereka melihat busur. Busur itu ada di tangannya. Raungan mengejutkan bergema saat panah putih hantu melesat menuju celah di dalam formasi penyegel alam. Saat itu menyerang, bahkan formasi penyegel alam bergetar. Bukan hanya bagian dari formasi penyegel alam, tetapi seluruh formasi penyegel alam yang menyegel seluruh alam dalam mulai bergetar hebat.